19.06 ya, kita mulai saja walaupun saya yakin teman-teman nanti akan bergabung semua lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Pada malam hari ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kami dari PAU Indonesia menyelenggarakan webinar. Mungkin beberapa ada yang udah pernah kenal dengan PAU Indonesia, ada yang juga belum. Gak apa-apa, akan bisa ketemu dengan teman-teman semua. Baik, nah webinar kita kali ini memang diselenggarakan berkaitan dengan, alhamdulillah ini adalah hari jadi PAU Indonesia yang ketiga. Jadi kita berdiri tanggal 14 Februari tahun 2018, sehingga besok itu tepat usia kita ke 3 tahun, alhamdulillah. Nah, PAU Indonesia adalah sebuah perusahaan rintisan anak bangsa yang bergerak di bidang teknologi dan memang hanya mendedikasikan dirinya untuk pet industry ya, kebetulan hanya untuk pet industry. Jadi memang specialized sekali untuk pet industry. Malam hari ini webinar kita adalah seri yang pertama yang membicarakan aspek hukum bisnis. Specifically aspek hukum bisnis. Nanti saya akan perkenalkan loh panelis kita yang kece-kece berat nih pokoknya ya. Kemudian besok itu kita akan membahas soal leadership, tapi jam 4 sore bukan jam 7 sore ya, jadi agak berbeda timingnya. Kenapa? Karena kebetulan pembicara kita besok itu datangnya dari waktu Indonesia bagian timur, jadi kita nggak bisa terlalu sore juga eventnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah registrasi dan udah mendaftar. Untuk malam ini kita akan membahas soal growing and protect your business. Sebelum saya akan memperkenalkan panelis kita pada malam hari ini, saya mau kasih tahu juga bahwa kita akan ada kuis loh. Nah, ya, ada kuisnya nanti di akhir sesi ini, ada kuis. Nanti cara ikut kuisnya gimana? Gitu ya. Gampang banget. Itu dari phone yang saya nggak tahu nih, sekarang teman-teman mungkin joinnya bisa pakai laptop atau pakai handphone barangkali. Sama kuisnya juga bisa join nanti pakai handphone atau pakai laptop. Tinggal masuk ke Google atau Google Chrome. Nanti ketik aja joinmyquiz.com. Lalu nanti kita akan kasih tahu kode apa yang mesti dimasukkan untuk bisa ikut kuisnya ya. Nah, nanti itu langsung kelihatan siapa yang menang karena yang menang itu adalah karena jawabannya benar dan cepat. Nah, jadi ada 2 ya. Apa sih hadiahnya? Hadiahnya kita akan kasih hadiah langsung nanti sesudah sesudah menang kuis malam ini, langsung kita kirim ya pulsa dengan nilai total Rp350.000. Wah ya. Jadi nanti pemenang pertama Rp200.000, pemenang kedua Rp100.000 dan pemenang ketiganya Rp50.000. Jadi ikuti benar-benar sesi kita malam hari ini supaya bisa jawab kuisnya. Dan yang paling penting juga tolong masukin nama Anda sebenarnya ya, karena nanti takutnya kalau pakai nama samaran terus ada yang ngaku saya yang menang. Yang dapat hadiah pulsanya malah nanti yang lain ya jadinya. Oke, baik. Kita akan sesi kita malam hari ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar, internet juga berbaik hati dengan kita, amin. Kayaknya zaman now itu sekarang internet tuh jadi kebutuhan primer ya pada akhirnya. Kurang lebih akan nanti sampai pukul 20.30. Kami juga mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah submit pertanyaan. Waduh, banyak banget loh pertanyaannya. Ini siap-siap ya panelis kita untuk menjawab nih ya nanti pertanyaan dari teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaannya pada waktu registrasi. Baik, saya mau kenalin dulu 2 orang panelis kita. Coba ini ya. Wah, nanti beliau-beliau juga silahkan memperkenalkan diri sendiri sih, karena pasti lebih lengkap kalau memperkenalkan dirinya sendiri. Mungkin saya mulai dari, ini dokter hewan kece, dokter hewan dan pengusaha milenial. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya, kan kalau di dunia tuh ada yang namanya Forbes ya. Forbes itu sebuah publikasi paling terkenal di bisnis. Ada penghargaan namanya Forbes 30 Under 30 gitu ya ceritanya. Jadi itu memberikan penghargaan pada pengusaha-pengusaha muda yang sudah sukses di bawah usia 30. Menurut saya harusnya beliau ini masuk loh di dalam Forbes 30 Under 30 Indonesia gitu ya. Beliau saat ini tidak hanya memiliki tapi juga mengoperasikan 2 klinik di bawah bendera Law Veterinary Clinic.
Saya mohon kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Loisa MSI Mars. Wih, luar biasa, luar biasa. Dan pembicara panelis kita satu lagi, ini mungkin kalau dulu ya ada yang hadir waktu Pak ID ulang tahun yang pertama, beliau juga hadir, dan beliau ini salah satu yang dekat di hati, lawyer yang dekat di hati karena mendampingi kami mulai dari berdiri juga ya. Lawyer muda, kece banget, tapi sayangnya udah sold out ya beliau ini, maaf ya dede-dede. Jadi anaknya marah sama saya nanti soalnya takutnya nanti aku dimarahin sama dede Atia nanti takutnya kan. Dan beliau ini adalah sekarang udah mantan ya Mas ya, mantan presiden komunitas TDA atau tangan di atas yang anggotanya ribuan, yaitu komunitas pengusaha muslim ya kalau aku nggak salah ya, pengusaha Muslim Indonesia. Nanti beliau juga akan kenalin dirinya beliau. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita dan Mas Bimo akan share, Mas Bimo, Dok Loisa dan saya tentunya bertiga cukup ramai kita malam hari ini untuk share tentang aspek-aspek hukum bisnis dan diskusi dengan teman-teman. Saya juga mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hewan Munawwaroh MM, Ketua Umum PB PDHI, Bapak Matur Suwun, terima kasih banget Bapak berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir. Bapak mungkin boleh nggak Pak, 2-3 menit Pak, kasih sepatah kata dulu Pak, buat teman-teman yang kebetulan join malam hari ini Pak, dan buat panelis kita yang kece-kece ini Pak, yang penting Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Endang atas kesempatan hari ini. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu ya kepada Paul ID. Luar biasa di usia yang 2 tahun ini sudah bisa memberikan kontribusi khususnya kepada para kolega dokter hewan di Indonesia. Terima kasih. Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para narasumber yang akan di acara hari ini yang saya yakin akan pasti bermanfaat bagi para kolega semua. Saya ingin menekankan bahwa penekanannya adalah bahwa teknologi itu tidak bisa kita tolak, ya. Perkembangan teknologi ini harus kita adopsi bersama-sama. Karena bagaimanapun juga teknologi ini merupakan satu hal yang berkaitan dengan produktivitas kita, sehingga kalau kita mau meningkat produktivitas kita, ya harus kenal dengan teknologi. Oleh karena itu, saya menyambut baik POID ini, yaitu salah satu aplikasi yang saya sudah melihat dan saya sudah menyaksikan sendiri bahwa ini sangat luar biasa aplikasi ini. Ini yang saya idam-idamkan sejak dahulu dan alhamdulillah Mbak Endang dan timnya bisa membuktikan bahwa ini bisa ada. Dan ini produksi anak dalam negeri, bukan adopsi dari luar negeri. Ya, ini membanggakan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga POID ini telah bekerja samanya dengan PBBDHI. Insya Allah akan segera diinformasikan kepada seluruh dokter hewan yang ada di Indonesia. Moga-moga mereka segera kenal. Kami punya aplikasi yang luar biasa, mungkin saya boleh nanti kenalkan Mbak Endang. Kami bisa ngeklik WA itu, klik sekali bisa diterima oleh 10.000 orang. Ya, jadi nanti saya kenalkan ke Mbak Endang. Kalau ada teman-teman yang pengen memaintain customer-nya, ya, ternyata sekarang ada aplikasi yang dengan klik sekali WA itu bisa terkirim mau lebih berapa puluh ribu orang bisa. Ya, jadi ini nanti Mbak Endang saya kenalin supaya nanti POID pun juga pakai untuk maintenance para customer-nya. Demikian dari saya, silahkan dilanjutkan dan sekali lagi banyak. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, ya, kemudian semoga banyak berkahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munawwaroh. Baik, waktunya kita mulai nih. Coba kita tayangkan Mas Bimo dan Dok Loisa. Boleh say hi dulu nggak nih sama para peserta? Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Baik. Nah, Mas Bimo dan Dok Loisa, salah satu alasan kenapa kami memilih topik aspek hukum bisnis ya untuk didiskusikan dalam webinar ulang tahunnya POID ini adalah karena
dalam interaksi saya dengan banyak teman-teman dokter hewan maupun pengusaha pet bisnis yang lain, ini sering banget loh dapat pertanyaan tentang ini ya gitu. Kita ada dari sekian banyak pertanyaan, saya pikir ada 2 yang sangat penting untuk kita bahas bersama, dan mungkin juga teman-teman juga akan nanti berdiskusi dengan kita. Satu adalah soal kalau kita buka klinik gitu ya, atau pet shop gitu, itu sebenarnya udah kategori pengusaha bukan sih gitu ya, sehingga kemudian ada aturan hukum yang artinya kemudian harus kita perhatikan gitu, karena kita sudah dianggap pengusaha. Contoh sederhana, kenapa sih harus punya NPWP? Kadang-kadang ya pertanyaannya kan sesederhana itu, saya kan cuma house call aja misalnya gitu kan, atau kapan sih klinik tuh harus jadi PP ya gitu. Kan yang mendirikan saya 1 orang sendiri, boleh nggak sih kalau bikin PT cuma saya doang gitu misalnya yang memilikinya gitu. Itu poin aspek pertama yang saya pikir saya pilih untuk kita diskusikan malam hari ini. Nah, aspek kedua, dan ini juga satu yang mungkin sering diobrolin atau bahkan beberapa kali kami juga ikut membantu mitigasi dan litigasi. Nah, ini nanti kita tanya Mas Bimo ya, bahasa kece itu mitigasi dan litigasi itu apa gitu ya. Yaitu berkaitan dengan kejadian tidak diinginkan yang terjadi di klinik. Misalnya, auzubillah gitu ya, pasiennya wafat gitu ya ketika sedang ditreatment di klinik. Terus yang disalahin dokternya gitu. Iki kudu piye gitu kan ya ibaratnya. Kalau dulu anak TikTok bilangnya apa ya, ini kayaknya Lintang deh yang tahu anak TikToknya. Aku kudu piye gitu ya ibaratnya, aku mesti gimana gitu kan ibaratnya. Nah, daripada kita berandai-andai kan lebih enak nih kita ngobrol dengan ahlinya, plus juga mungkin saya berharap Dok Laisa juga bisa share ya pengalaman-pengalamannya nih dalam sekian tahun sudah menjalankan klinik. Kita mulai dengan Mas Bimo dulu, silakan Mas Bimo. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen ya, Mbak. Diizinkan Mas Bimo. Selamat malam Dok Nurul. Oh, ada Mbak Nurul toh. Ceng Nurul yang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Senang saya bisa diundang ke sini berkontribusi gitu ya. Di saat yang lainnya mungkin belum dapat kesempatan ini, dan saya juga senang bisa sharing karena dengan begini ilmu saya ini bisa bertambah dan jadi manfaat juga. Amin. Walaupun saya agak ke distract karena Liverpool mau main habis ini ternyata. Oh enggak, bercanda. Didoakan semoga menang ya. Oh iya, amin. Walaupun Dede Atia dipaksa dijadikan fansnya Liverpool ya, belum tentu dia mau, itu pemaksaan. Ya nanti kalau udah buka ke UK harus diajak ke Liverpool nanti nonton ke Anfield. Oke, saya sedikit merefresh dan juga ada beberapa update dari yang mau saya share malam ini. Maaf, waktu saya berapa lama? 15 menit kah? Atau berapa? Mungkin untuk untuk bagian pertama ini kita 15 menit dulu ya, sambil nanti kita ada tanya jawab. Saya speed up nanti. Kita dinamika diskusi nanti ya. Oke, perkenalkan saya Bimo. Saya mulai karir sebagai jurnalis hukum dan kemudian bekerja di beberapa kantor hukum di Jakarta. Baru kemudian saya mendirikan kantor hukum sendiri, BP Lawyers, Counselors at Law, dan juga saya membangun satu platform edukasi dan informasi hukum, smartlegal.id, yang tujuannya agar bisa memberikan akses hukum menjadi lebih mudah buat pelaku bisnis di Indonesia, dan juga bisa mengkoneksikan dengan penyedia jasa hukum yang berkompeten sesuai dengan ekspertis dan kebutuhan dari pencari jasa hukum. Oke, sebelum saya memulai, saya itu terinspirasi dengan Simon Sinek ya, start with why. Jadi saya kalau nyampein sesuatu itu mesti why-nya dulu nih. Why kita harus kumpul malam ini ngobrol, discuss. Ya karena apalagi ya yang namanya
ngobrol atau bahas masalah legal itu kaku dan menyeramkan gitu ya. Jadi saya harus bawanya dengan fun nih katanya. Oke, yang pertama sebenarnya semua bisnis sih, tidak hanya di konteks veteriner saja. Aspek legal itu harusnya dipahami dan diterapkan di bisnis sebagai bentuk perlindungan hukum. Karena kalau misalnya tidak comply, nanti malah kena masalah hukum, tersandung berbagai hal lah. Analogi sederhananya itu ya kayak kalau kita bisa nyetir kendaraan, mobil atau sepeda motor, belum tentu boleh bawa kendaraannya di jalan raya. Karena apa? Ada aspek keselamatan, keamanan berkendara, dan juga ada orang lain yang harus diperhatikan kepentingannya. Jadi harus punya SIM dulu. Kalau nggak punya SIM, nggak boleh, gitu ya. Ya ada sih yang nggak bawa SIM terus nggak ditilang atau nggak kena gitu ya. Tapi kalau lagi apes, ya kena tilang juga nanti. Kemudian juga dari diskusi kemarin saat briefing, jadi dapat knowledge dan dapat memahami kenapa misalnya saya harus mendirikan badan usaha atau tidak misalnya. Nanti juga itu akan jadi satu diskusi. Serta dengan pemahaman terhadap badan usaha, badan hukum, ataupun terkait isu-isu kasus yang pernah ada, kita jadi memahami batasan tanggung jawab gitu ya, terhadap klien, terhadap pasiennya, dan lain-lain. Ya, tujuannya apa nih semua? Ya agar bisa membenahi persepsi tentang hukum, supaya nggak kena masalah hukum dan supaya nggak keluar uang banyak untuk ngurusin masalah hukum. Karena kalau kena apa ya, orang kalau dengar kata hukum itu kan selalu berkaitan dengan ribet, birokratif, mahal, capek, ya pokoknya pusing-pusing itulah ya. Nah tujuannya kalau misalnya jadi paham, itu supaya mitigasi risiko, supaya nggak jadi kena masalah hukum ya. Dan dengan adanya izin usaha tentu memberikan kepastian hukum. Jadi kalau bisnis nggak dibilang tipu-tipu, nggak dibilang bisnisnya gelap, ilegal dan lain-lain. Nah, lebih jauh saya melihat sebenarnya ada peluang bahwa dengan dibangun bisnis ya kayak pet shop gitu ya, itu berpotensi untuk di leverage lah dengan apa sistematik bisnisnya gitu ya, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk di-franchise-kan. Saya melihat sehingga menjadi satu bisnis yang lebih scalable ya, nggak hanya mengandalkan pada kemampuan dari ownernya saja yang sebagai self employee gitu ya, tapi juga bisa scalable, bisa lebih luas ekspansi dan lain-lain. Nah, kemudian, nah ini sedikit perbandingan antara kenapa satu bisnis itu dijalankan dengan perseroan ataupun perseroan terbatas. Saya rasa sudah banyak yang memahami, tapi ini sebagai highlight saja. Yang namanya perseroan terbatas itu kan merupakan subjek hukum atau badan hukum ya. Badan hukum ini artinya ada pemisahan tanggung jawab dan juga kekayaan antara si badan, si PT dengan pemiliknya atau pemegang saham. Nah, kenapa ini dianggap terpisah? Karena badan yang namanya PT ini akhirnya jadi boleh punya kekayaan sendiri, kemudian jadi boleh punya aset sendiri, boleh bertindak sendiri gitu. Dan kalau ada kerugian, kalau misalnya ada masalah, itu hanya sebatas pada si PT, nggak sampai ke urusan pribadi atau ke aset pribadi dari pemegang saham atau pemiliknya. Nah, karena dia tadi subjek hukum mandiri, maka si PT ini kemudian diwakili oleh direksi dalam kesehariannya. Dan organ tertingginya namanya rapat umum pemegang saham. Sedangkan kalau perorangan tentu ya keuntungan kerugian dinikmatinya langsung sendiri, keputusannya pun juga sendiri. Ya, kalau ada resiko, sanksi, kerugian itu juga tentu ke dirinya sendiri pribadi hingga ke aset pribadinya. Nah ini yang perlu dipahami karena kemarin saya mendengar
bisnis modelnya ini kan jadi bisa banyak gitu ya. Tidak hanya kliniknya saja, tapi kemudian ada banyak nih, bisa sampai ke penginapan ya, penginapan, jual produk-produk untuk kebutuhan hewan dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dipahami kita kira-kira di bisnisnya ini model bisnisnya apa, bidang usahanya apa. Nah ini harus disesuaikan dengan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, sekarang ada KBLI 2020, maka harus disesuaikan nanti kodenya untuk di OSS. Nah, ini juga KBLI yang lain. Ya, nanti slide ini bisa di-share supaya bisa jadi referensi nanti. Nah, kalau sudah memiliki KBLI yang tepat, maka kemudian dicek kira-kira kalau saya mendirikan PT apa saja yang harus ada. Nah, ini setidaknya yang harus dimiliki ya. Mulai dari akta, SK, Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai pengesahan atau akte kelahirannya perusahaan kita. Lalu otomatis akan keluar NPWP ya, nomor pokok wajib pajak, dan kemudian nomor induk berusaha atau NIB ya melalui sistem OSS, Online Single Submission. Sering yang bertanya SIUP itu masih ada apa enggak? Ini emang enggak, kadang berpolemik. Jadi SIUP itu sebenarnya sudah digantikan fungsinya oleh NIB. Namun di beberapa daerah tetap dimintakan atau dipersyaratkan untuk dimiliki oleh PT. Kenapa kok bisa beda-beda kebijakannya? Karena negara kita ini merupakan sistemnya itu otonomi daerah. Sehingga kebijakan di tiap daerah ini bisa berbeda. Kadang sering juga terjadi keputusannya Menteri Dalam Negeri sama gubernur itu kadang aja bisa tabrakan gitu. Ya, karena kewenangan yang dimiliki pusat tidak bisa intervensi terlalu dalam ke daerah karena masing-masing sudah punya kewenangannya. Nah, termasuk akhirnya imbasnya kepada masalah SIUP ini. Jadi kalau ketemu kayak gitu, bagi yang di kotanya atau daerahnya masih ada SIUP, ya sebaiknya diurus juga. Karena biasanya kantor pajak ataupun bank bahkan itu masih mensyaratkan untuk membuka rekening. Ya, kemudian kalau izin usaha ini kaitannya ke NIB dan sesuaikan dengan KBLI sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan yang namanya kekayaan intelektual dalam konteks ini. Kalau kaitannya ke brand, maka perlindungannya melalui merek. Nah, bagi yang belum memiliki NIB sebenarnya sederhana saja. Dan NIB ini tetap bisa juga buat yang masih bentuknya perorangan. Jadi belum memiliki badan usaha, NIB ini juga boleh dimiliki perorangan. Saya tinggal login ke OSS, kemudian sesuaikan pilih badan usaha yang kita miliki. Kemudian pendaftaran NIB, tinggal melengkapi semua formulir yang ada ya. Nah, terakhir nanti kalau sudah selesai semua, tinggal cetak NIB-nya. Sederhana banget dan tutorialnya kalau masih bingung bisa cek nanti di YouTube channel BP Lawyers. Di situ ada panduan untuk mendaftarkan NIB di OSS. Nah, ini yang menarik. Jadi seringkali pengusaha itu nggak cuma di sektor ini ya, seringkali menggunakan nama ya udah di branding ya, diperkenalkan ke publik, udah buka store-nya dan lain-lain, udah bikin sosmednya, tapi lupa ngecek ini sebenarnya masih bisa daftar merek apa enggak, sehingga akhirnya waktu didaftarin itu kadang ditolak. Kalau udah ditolak bapernya minta ampun. Mau rebranding itu kayaknya berat banget gitu ya, nggak bisa tidur, bisa mikir siapa yang bisa daftarin, pokoknya harus bisa gitu kan repot nanti. Nah makanya supaya kita nggak baper, kita harus lakukan penelusuran merek dulu untuk memastikan nih merek bisa didaftarin. Ya. Dan perlindungannya lama kok, 10 tahun sejak didaftarkan, dan kemudian bisa diperpanjang nanti. Nah dengan adanya Omnibus Law juga, sekarang proses pendaftaran merek itu hingga terbitnya sertifikat merek itu jadi lebih cepat.
Memang waktunya juga nggak yang secepat yang kita kira ya, kurang lebih 2 tahun. Dulu malah 3-4 tahun ada tuh. Ada yang 5 tahun malah baru terbit sertifikat mereknya. Kenapa? Karena sekarang orang mulai banyak yang melek hukum dan merasa perlindungan terhadap merek ini cepat. Sehingga pendaftaran merek itu jumlahnya bisa ribuan per hari, padahal pemeriksa mereknya terbatas. Jadi kita sistemnya belum pakai AI ya, belum pakai robot, masih manual pemeriksaannya. Nah, ini kelas yang direkomendasikan yaitu di kelas 44 layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya. Jadi jangan sampai daftar merek kelasnya juga salah, nanti perlindungannya nggak dapat. Persyaratannya juga sederhana banget, bahkan mau daftarin sendiri itu juga bisa di dgip.go.id, tanpa lawyer, tanpa konsultan pun bisa. Penelusuran merek bisa juga dilakukan di web DGIP.go.id, nanti di situ ada penelusurannya. Ya. Terus fungsinya konsultan apa? Biasanya untuk melakukan riset, analisis, dan memastikan nama yang didaftarkan itu ditolak apa enggak. Nah, gitu. Ya, jadi syaratnya sederhana banget, gampang, dan bisa dilakukan secara online. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini memang semuanya lewat online saat ini. Gitu, ini juga izin klinik hewan saya rasa juga banyak yang sudah apply atau sudah comply dengan perizinan ini, ya. Termasuk ini yang udah pasti ya, mau perorangan atau badan hukum tentu harus memiliki ini dulu, karena sertifikasi untuk perusahaan jasa biasanya melekat kepada person, pada orang, bukan ke badannya. Dan ini sama kayak saya atau akuntan ya, itu juga akan sertifikasinya sebenarnya ke pribadinya lebih dulu. Nah, ini yang menarik, yang sering jadi kasus. Mas Bimo, kita mungkin boleh pause di situ dulu nggak, Mas Bimo? Oh, boleh, kita silakan. bahas mitigasi. Siap. Kita pause di situ dulu. Oke. Saya mungkin mulai dengan beberapa, boleh kembali ke slide sebelumnya barangkali Mas Bimo. Oh iya, oke. Kita bahas mungkin mulai dari yang tadi antara perorangan dan PT tadi Mas Bimo. Karena banyak nih yang nanya. Oh oke. Wait. Banyak juga yang nanya. Yang kita balik aja dulu ya. Yes, silakan. Oke. Biasanya itu pertanyaan paling sering itu, Dok Lisa silakan join ya, Dok Lisa juga untuk share dan mungkin bertanya ke Mas Bimo atau kita diskusi bertiga juga bisa. Pertanyaan yang paling sering itu ditanyakan adalah kapan sih? Pada saat kapan sih seorang dokter hewan yang udah punya klinik harus mulai berpikir punya badan hukum berupa PT? Oke. Atau dokter lo dulu dari pengalamannya? Saya malah belum bikin apa-apa. Oh, Saya malah jadinya bingung kan, Bu. Maksudnya kan selain PT ada CV gitu kan ya. Jadi lebih milih yang mana? Mungkin dari Mas Bimonya bisa jelasin ke kami karena jujur boleh. Kami kalau saya dokter hewan buta sama sekali mengenai ini. Justru waktu itu Bu Ena pernah bikin seminar di PAU, ngasih penjelasannya, satu keuntungannya dari pajak ya Bu. Waktu itu Ibu ngejelasin mengenai PT kayak gitu. Jadi mungkin Mas Bimo boleh jelasin secara singkat. Kalau ini kan maksudnya semuanya harus jadi PT nih. Mungkin kan dari saya kan ada pemahamannya, oh CV apa gitu kan ya, apa keuntungannya, apa harus kita langsung ke PT kayak gitu aja sih. Oke. Ya, saya tuh selalu sekarang itu agak anti mainstream. Saya tuh nggak menyarankan banget bisnis itu berbadan CV gitu ya. Kenapa? Karena CV itu biasa digunakan hanya untuk 2 hal. Satu untuk mengelamar kerja, kemudian buat yang muslim buat ta'aruf biasanya. Itu kurikulum vitae. Oh salah ya, beda. Ya. Jadi CV itu kan sebenarnya kan. Dok Loisa berarti tadi bikin CV loh kalau untuk ngelamar. Ya. Joking. Jadi CV itu kan badan usaha yang tidak berbadan hukum ya. Kelemahannya menurut saya itu satu, dia tidak bisa dianggap perusahaan yang profesional atau transparan karena sangat pribadi sekali. Biasanya orang yang bisnis menggunakan CV itu skalanya menengah atau kecil, bahkan mikro,
Kemudian dikelolanya itu masih oleh CEO-nya langsung ya, maksudnya Chief Everything Officer, dia sendiri ngurusin semuanya. Kemudian atau bisnis keluarga yang skalanya kecil gitu ya. Jadi ngambil keputusannya gampang, mereka nggak kepikiran untuk cari investor, nggak kepikiran untuk jadi besar, ekspansi, apalagi jadi franchise. Karena nggak mungkin kalau bentuknya CV. Dan juga karena ini perorangan, mirip ya perorangan, tidak ada pemisahan harta antara pribadi dengan CCV. Jadi kalau ada apa-apa, ada kerugian, ya CV-nya ditanggung sampai ke harta pribadi dari pemilik atau peseronya. Gitu. Dari sisi pajak pun sekarang dengan PT sama saja. Ya, mau itu pakai PPh final 0,5% dari omset ya, selama omsetnya masih di bawah 4,8 M, ataupun yang normatif, yang progresif, itu sama aja sekarang dengan PT. Jadi yang membedakan cuma kalau PPh final yang 0,5% ini CV itu bisa 4 tahun, kalau PT cuma 3 tahun. Tapi pada akhirnya sama-sama harus jadi PKP. Lalu apa? Oh, kalau dulu orang melihat jadi prive itu CV itu enaknya kalau ngambil keuntungan berupa prive, selama CV-nya udah bayar pajak badan, si pemiliknya nggak kena pajak lagi. Jadi kayaknya enak aja mau ngambil, mau chip in gitu ya. Beda dengan PT. PT nggak bisa seenaknya ngambil, setor gitu ya. Kalau mau setor jadi peningkatan modal harus kerubah akte dulu. Peningkatan modal, bukti setornya ada. Terus kalau mau narik, ditanya nariknya itu apa? Pinjaman, gaji, atau dividen. Dividen kalau belum akhir tahun namanya interim dividen. Jadi dicatat sebagai hutang. Terus kalau udah terima dividen dulu kena, sampai sekarang sih sementara ya, itu kena pajak 10%. Jadi walaupun kita udah gajian, udah bayar PPh 21-nya, itu masih kena lagi pajak dividen 10%. Tapi sejak ada Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja, nanti nggak ada lagi tuh pajak dividen 10%. Jadi kan mirip aja kayak si privenya CV. Nah gitu. Terus kenapa orang milih PT? Ya tadi untuk membatasi tanggung jawab ataupun kalau misalnya terjadi kerugian. Jadi nggak sampai ke harta pribadi. Yang punya utang PT, yang rugi PT, ya sudah selesai di PT-nya saja. Ya, bahkan beberapa lebih digunakan untuk tax planning juga kalau punya aset ya. Misalnya kalau saya nggak mau kena pajak progresif, beli mobil, ya udah mobilnya atas nama PT, yang satunya pribadi. Nggak apa-apa ya, BPKB-nya nggak atas nama pribadi, yang penting tetap kita pakai gitu kan misalnya. Terus kalau mau dapetin investor buat ekspansi dengan PT, tentu dianggap lebih bonafit, profesional, dan dari sisi equity ada kepemilikan saham, sedangkan di CV tidak ada. Terus apa lagi ya? Kalau punya karyawan makin banyak, tanggung jawabnya makin gede, punya supplier, punya vendor dan lain-lain, karena bisnisnya makin menggurita, risikonya juga makin besar. Kalau nggak dibentengi dengan badan hukum, kalau ada apa-apa nanti bisa kena ke pribadi sampai ke harta pribadi. Itulah makanya pemisahan tanggung jawab dan juga kepemilikan aset itu PT dan pribadi menjadi penting kalau menurut saya. Dan nggak ada bisnis yang besar, misalnya Steve Jobs, oh bentuknya CV ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya, Apple bentuknya kayak CV gitu ya. Makanya itu saya selalu menegaskan CV hanya dipakai untuk apply kerja atau taruh. Begitu, Dokter Lo atau Bena. Mas Bimo satu lagi, kalau Ya. misalnya kayak kami dokter hewan, dokter itu kan maksudnya kan profesi, mungkin kayak profesi yang lainnya. Ya. Cuma kami saat itu pernah diinfo dengan Pak Pajak bahwa walaupun kita sudah dijadikan PT, pajak kami tetap progresif seperti itu. Tapi tadi kan dibilangin kalau dari Mas Bimo katanya enggak. Untuk beberapa profesi itu nggak bisa pakai PPh final. Sama, saya juga lawyer nggak bisa tuh dapat PPh final 0,5% dari omset. Kalau di aturan yang lama dulu yang 46 2013 itu boleh, tapi 1% dari omset dulu. Nah mungkin setelah disadari, oh ini nggak bisa nih profesi tertentu. Nah, kalau sekarang profesi itu bisa diberikan kemudahannya kalau omsetnya di bawah 4,8 M setahun itu normanya sama tapi dapat diskon 50%.
jadi cuma bayar 12,5%. Gitu dok, PPh 23-nya ya, badannya ya. Mas Bimo satu lagi, ini paling penting. Mas Bimo, kalau misalnya kan kalau kayak saya kan udah telat nih ya, maksudnya udah jalan sekian tahun baru kepikiran oke, kita mau bikin PT gitu. Cuman kalau misalnya ada dokter hewan yang soalnya banyak kan yang akhirnya jadi tanya, dok lo kalau mau buka ini gimana? Aduh tanya, kadang-kadang saya suka bilang tanya Bu Ena aja deh. Dikorbanin terus Iya, ya. tanya Bu Ena aja deh. Soalnya kan Doi emang udah ke bisnisnya gitu, maksudnya konsultan bisnisnya gitu kan ya. Maksudnya saya biarkan di sini kan banyak nih, jadi kayak lihatnya kayak dokter hewan yang mungkin nanti nextnya mereka akan buka gitu kan ya. Jadi apakah mereka pada saat buka langsung membentuk PT atau mendingan dia berjalan dulu? Oke, ini akan jalan, akan maju bisnisnya. Walaupun kalau saya sih bisa bilang ya, dokter kalau misalnya buka klinik hewan atau praktek mandiri kayaknya nggak ada yang bangkrut gitu kan Mas Bimo gitu. Karena kan layanan jasa ya gitu Bu. Soalnya kan ada pernah baca tuh di vet business yang di US itu, kalau kita buka layanan prakteknya, kemungkinan kita resiko untuk bangkrutnya kecil, dia bilang gitu, kecuali kita jualan barang kayak pet shop karena itu modalnya juga cukup besar gitu. Nah, itu kira-kira kapan nih Mas Bimo? Kalau saya kan udah telat nih, jadi udah jalan 7 tahun gitu ya, 6-7 tahun, baru kepikiran, oke, berarti harus melek nih, kita udah harus bikin PT. Nah, untuk teman-teman kolega yang lain yang baru buka, kapan waktu yang tepat start bahwa, oke, kita mau bikin klinik, terus kita langsung jadiin PT aja deh, gitu. Oke, this is good question. Jadi memang ada triggernya ya, triggernya atau parameter yang digunakan kapan sih saya mendirikan PT gitu. Yang ini bisa dilihat dari beberapa isu gitu. Yang pertama, kalau misalnya kita mau engage dengan corporate tertentu atau dijadiin vendor ataupun kita diminta jadi mitra dan mereka mensyaratkan legalitas. Itu mau nggak mau terpaksa harus ngurus, quote-unquote terpaksa gitu ya. Karena kalau nggak bisa lanjut nih gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya berpartner, bisnisnya partneran kemudian supaya clear tanggung jawab, kepemilikan dan lain-lain. Karena kalau cuma pribadi aja nanti bingung, termasuk masalah kepemilikan merek, aset apa itu kadang sulit. Terus kalau mau ada investor masuk misalnya, atau mau membuat kemitraan bisnis atau waralaba, itu mau nggak mau kan. Dan yang paling penting tadi, saat kemudian risiko di bisnisnya makin tinggi, maka kita harus bentengin tuh biasanya. Jadi harus supaya clear pemisahan hak, kewenangan, tanggung jawab antara pribadi pemilik pemegang saham dengan si bisnis. Nah, maka dibentengi dengan PT itu. Jadi sebenarnya ini ngikutin aja ya dari tangga bisnis, skala kebutuhan atau isu-isu yang dihadapi. Karena tiap orang bisa beda-beda. Dan sebenarnya kan di bisnis ini nggak menutup kemungkinan mitra atau partner bisnis itu nggak harus dokter hewan kan sebenarnya. Iya, iya. Iya kan, nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau dia misalnya punya modal atau punya network atau punya keahlian tertentu di marketing atau apa yang berpotensi untuk melengkapi kita, nah ini jadi menarik kolaborasinya, bentuk badannya seperti apa gitu. Oke, nah jadi saya melihat itu yang harus diperhatikan, kira-kira apa parameter atau triggernya yang membuat kita jadi ngurus dan kapan waktunya. Berarti juga kalau kayak dokter hewan yang kerja tidak maksudnya gini, bukan bekerja di klinik hewan ataupun praktek mandiri yang bukan pemiliknya adalah dokter hewan, dia juga harus lihat background itu, benar nggak? Ya, karena kadang-kadang dokter hewannya juga jadinya secara dikutip ya diperas tenaganya, tetapi nggak diberikan kompensasi yang tepat, yang layak gitu. Kalau saya melihatnya kayak gitu ya, Mas Bimo, benar nggak? Ya, jadinya jadi pengetahuan juga nih kalau menurut saya ya, buat kolega-kolega dokter hewan ya. Iya gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita kerjanya ke sesama kolega kan seenggaknya ya sama-sama dokter hewan. Cuma kan karena bisnis kami ini banyak dilirik oleh investor-investor yang secara notabene modalnya cukup banyak gitu kan ya.
akhirnya mereka kayak semacam cuman disuruh berpraktek yang saya sih bisa bilang bahwa cuman tenaganya aja yang diambil gitu, cuman kayak salary-nya apa segala macam. Berarti mereka juga harus lihat background si kliniknya, benar nggak? Iya. Apakah dia sudah menjadi PT atau tidak gitu kan? Oke. Benar. Dan arahnya gini sih, kalau kita mau melihat kelangsungannya, ya ini pilihan. Ada yang nggak mau ribet-ribet ngurusin bisnisnya, pokoknya clear aja lah masalah benefitnya, ya tinggal bikin perjanjian kerjasama. Karena kadang suka ada salah, ini statusnya jadi karyawan, jadi mitra atau apa gitu ya, itu mesti clear. Kemudian kalau memang arahnya mau punya kepemilikan, ya dari sisi equity mau nggak mau ya bentuknya mesti ada badan hukumnya ya supaya clear. Oh iya oke, lihat dari saham gitu ya. Nanti dapatnya ya prorate berdasarkan haknya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah ini aku juga mungkin kadang-kadang pengen meluruskan istilah-istilah yang teman-teman veteriner pakai nih, Dok Loisa, Mas Bimo. Iya. Contoh begini, ketika seorang dokter hewan bekerja di sebuah klinik ya, atau bekerja di sebuah klinik dan statusnya sebagai karyawan, itu haknya adalah gaji, haknya adalah upah gitu ya. Kalau bahasa undang-undangnya upah ya Mas Bimo ya. Upah itu bisa bersifat tetap, bisa bersifat tidak tetap, kasarnya ya. Artinya tidak tetap itu misalnya komisi dan sebagainya. Tapi nggak ada tuh istilah profit sharing sebetulnya. Profit sharing itu hanya terjadi antara pemegang saham kan sebenarnya gitu, antara partners gitu, bukan dengan karyawan gitu. Karena maksudnya begini ya, kalau kita punya bisnis ya, mau bisnis kita untung atau tidak untung, namanya upah karyawan tuh wajib. Namanya upah karyawan tuh tetap wajib. Nggak bisa kita tunda, itu haknya karyawan. Baik kita sebagai pemberi kerja itu perorangan atau kita sebagai pemberi kerja PT ya misalnya. Jadi kalau misalnya nanti ya kamu join ya di klinik saya, nanti kamu gajinya kalau kita profit ya, kalau kita nggak profit berarti kamu sebetulnya bukan direkrut sebagai karyawan. Janganlah berharap kemudian you will have fixed income gitu kan, kasarnya jadi seperti itu. Berarti kamu memang berpartner sama orang itu. Nah itu yang perlu ditegaskan. Nah, aku mau tambahin tadi poin yang Mas Bimo bilang soal apa sih yang men-trigger, atau tadi ya pertanyaannya adalah kapan kita bikin PT, itu kan triggeringnya ya, aku summarize dulu yang tadi Mas Bimo sebutkan. Satu, ketika Anda bikin klinik atau pet shop atau apapun, mendirikannya bareng sama orang lain gitu. Gini ya, bahkan sama pacar sendiri pun misalnya, aku agak kencengin dikit kalau ngomong itu aja. Positif ya Bu. langsung tertrigger kalau itu kan soalnya ya gitu. Bahkan kalau kita bikin bisnis bareng pacar sekalipun gitu, kita nggak akan selalu cinta-cintaan loh sama tuh orang, akan ada aja poin di mana kita akan berkonflik gitu loh. Sehingga kalau nggak ada badan hukumnya, konflik itu tidak akan terselesaikan gitu loh jadinya. Jadi kan bingung nih tanggung jawab siapa gitu, itu satu gitu ya. Jadi ketika pendiri bisnis itu sudah lebih dari satu orang, itu sebaiknya saya selalu menyarankan buatlah badan hukum. Mungkin nggak di hari pertama mau bikin klinik, enggak ya, tapi kan udah taruh itu di dalam persiapan di pikirannya gitu. Kemudian kenapa? Karena kalau udah lebih dari satu orang berarti kan ada kontribusi modal bersama ya. Entah itu modal berupa uang, berupa aset, berupa barang, berupa tenaga, berupa cinta. Kadang-kadang gue juga nggak tahu ya. Sayangnya kalau yang intangible itu nggak bisa ya Mas Bimo dinilai sebagai saham. Gue cinta banget sama lo, gue kasih lo saham yang banyak gitu, nggak bisa juga ya. Unfortunately nggak bisa ya, itu cuma terjadi di CV yang pakai taruh tadi ya, ibaratnya. Nah, jadi itu perlu dipikirkan dari awal ya, nanti susah gitu ya. Nah kemudian trigger yang kedua adalah apa sih visi kamu waktu kamu bangun klinik, visi Anda waktu bangun klinik itu visinya apa? Kalau visinya ya cuma mau praktek sendiri aja, mengisi kesibukan gitu kan ya ibaratnya, nggak pengen kliniknya nanti berkembang, pasiennya banyak, terus ngerekrut karyawan lebih banyak lagi dan seterusnya, ya nggak apa-apa, nggak usah bikin PT. Tapi ketika kita punya visi, kita lihat potensi pasar yang bagus, kita punya visi, aku pengen punya klinik yang gede, nanti dokternya ada sekian, ini sekian, dari awal beranikan bikin PT. PT itu mulai dari yang terendah, modal ditempatkannya 50 juta ya Mas Bimo, kalau saya nggak salah. Benar, ya. 50 Dan juta. itu bukan berarti harus kamu punya 50 juta, enggak gitu. Itu ada prosesnya yang
minimumnya berapa gitu, enggak gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti sepanjang perjalanannya bisa ditingkatkan, nilai usahanya tuh ditingkatkan. Misalnya udah segede law veterinary misalnya, ya nggak bisa dong pakai PT yang size-nya cuma 50 juta. Itu trigger yang kedua. Jadi visi Anda itu trigger kedua. Ketiga, ini terutama yang udah berjalan ya, Dok Loisa yang sudah berjalan. Kalau omset per bulannya sudah lebih dari 48 bagi 12 itu berarti 400 juta ya Mas Bimo? Ya, Crowding ya, 4,8 M. Ya. Kalau omset per bulannya udah lebih dari 400 juta per bulan, kok ngeri sekali itu menurut saya kalau masih berstatus per orang. Selain ngeri, total pajak yang dibayarkan itu kan akan menggunakan jadinya tarif pajak wajib pajak pribadi, dan itu progresif gede banget gitu. So you can save many things gitu from there. Itu sih yang mungkin beberapa trigger tambahan. Nah, ini juga ada yang bertanya nih dari Dr. Teresia dari Jogja. Kalau klinik jualan obat yang terregister resmi di wilayah Indonesia berarti bikin PT. Walaupun nanya ke Mas Bimo ya, tapi nanti saya juga gini. Nah, trigger keempat ini berkaitan dengan pertanyaan Dr. Teresia. Trigger keempat adalah trigger regulasi. Jadi gini, di lini usaha yang kita jalankan, cek dulu regulasinya, persyaratannya boleh nggak usahanya itu berupa perorangan. Kalau klinik hewan masih boleh. Ya, seingat saya klinik hewan masih tadi yang KBLI yang tadi Mas Bimo tunjukin itu masih bisa ya. Mungkin Pak Munawar juga bisa mengkoreksi kalau saya salah. Kalau untuk klinik hewan bisa perorangan, bisa berupa PT kalau saya tidak salah ya. Tapi ada bisnis-bisnis lain yang misalnya contoh obat. Obat itu berarti ada daftar untuk izin edar sebenarnya kan. Nah, itu wajib PT. Jadi memang secara regulasi lini bisnisnya itu mewajibkan harus harus PT gitu. Nah, mungkin teman-teman juga tadi sempat terpikir bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pembatasan hak dan pembatasan kewajiban? Nah, ini nanti kita masuk, ini nyambung dengan section kedua yang mau kita bahas ya Mas Bimo ya. Misal, knock on the wood ya, auzubillah. Terjadi tudingan atau dugaan malpraktek. Kemudian pihak yang melaporkan gitu ya, misalnya dari keluarga pasien, kemudian meminta ganti rugi, bahkan sampai pengadilan misalnya, meminta ganti rugi secara material dan imaterial sekian nilainya, miliar misalnya nilainya. Kalau klinik kita itu atas nama perorangan, rumah kita pribadi itu kena loh. Ditanggung rentengkan lah kasarnya. Benar nggak Mas Bimo? Yeah. Tapi kalau kita sebagai PT, yang kita bisa tanggung jawab hanya sebatas yang memang aset PT-nya itu memungkinkan. Itu satu. Kedua, juga secara hukum posisi kita lebih baik gitu loh ketika kita, tanda kutip ya, berkonflik dalam sebuah situasi di mana ada dampak material yang muncul dari sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum. Itu. Nah, ini kita highlight sedikit tadi yang soal PT sama CV. Tapi saya tertarik juga sebelum kita masuk bagian kedua nih, karena waktu kita harus pindah ke bagian kedua. Boleh Mas Bimo geser dikit ke soal merek tadi Mas Bimo? Dikit aja. Okay. Nah, ini juga nih. Wait. Ya. Ini. Ini penting soal merek. Mas Bimo adalah orang yang dari awal selalu ngingetin saya. Alhamdulillah ya, Pokok ID dari berdiri merek udah langsung didaftarin. Jadi mohon maaf banget teman-teman tapi saya bukan di kelas 44 ya Mas Bimo, tapi di digital di digital consulting untuk ini ya, untuk healthcare ya, beda kelas kok. Jadi digital consulting lain atau perusahaan software lain, mohon maaf ya nggak boleh lagi pakai kata-kata ada paunya. Sudah terdaftar merek soalnya atas nama PT Piranti Abdidaya Widya Tama. Jadi silakan pilih merek yang lain. Silakan pilih merek yang lain. Jadi nggak bisa aplikasi lain namanya pakai pau-pau juga akhirnya kalau untuk target yang sama ya kebetulan. Nah, bicara soal merek tadi menarik banget ya tadi Mas Bimo bilang nih. Jadi kita udah bikin klinik, udah terkenal, udah buka cabang bahkan kece banget gitu ya, dengan nama tertentu misalnya. Suatu hari ada orang lain bikin dengan nama yang sama. Karena kita nggak daftarin mereknya, nggak salah loh kita.
bayangkan itu akan menghambat pertumbuhan bisnis kita kan jadinya. Kenapa? Karena di mata customer, mereka nggak tahu, dia pikir itu klinik yang sama. Misalnya, mohon maaf ya, saya ambil contoh misalnya kliniknya Dok Loisa gitu misalnya. Oh, itu namanya juga low veterinary kok gitu. Ya kan, ibaratnya. Dan dia berpikir, dia pernah, misalnya gini, dia pernah ke kliniknya Dok Loisa dan dia happy gitu dengan klinik Dok Loisa. Kemudian temennya nanya gitu, lo itu bawa anjing lo kemana? Oh, ya aku bawa ke low veterinary klinik, ini keren deh, bagus banget. Terus si kompetitor itu pakai nama yang sama gitu, karena mungkin kebetulan nama klinik ini belum didaftarkan mereknya. Boleh dong dia pakai nama yang sama. Customer jadi nyasar kan. Datangnya kan ke tempat yang lain. Kita nggak bisa marahin dia gitu. Kita nggak bisa negur si klinik kompetitor itu karena dia menggunakan nama yang sama, karena merek kita pun tidak terdaftar. Lebih apes lagi kalau tiba-tiba ternyata dia yang duluan daftarin mereknya. Pusing kita rubahnya lagi, Bu. Apes itu kita. Iya. Pusing kita jadinya, karena kita yang jadinya harus berubah merek. Jadi ini langkahnya sederhana, gampang banget. Kalau bisa, tadi Mas Bimo bilang bisa dikerjakan sendiri, tapi kalaupun nggak bingung mau mengerjakan sendiri seperti apa, silahkan lo ya langsung kontak BP Lawyers ya Mas Bimo ya, nanti boleh di-share ya sama teman-teman. Saya juga kliennya Mas Bimo loh, saya tuh bisa tracking loh, dokumen saya udah sampai di mana, udah dikerjain di mana, online semuanya. Kita berdua kebetulan generasi online soalnya. Jadi untuk pengurusan hukum saja udah online dashboard. Tambahan. Silakan Pak Mun. Ya, ini berkaitan dengan PT ya. Kami menyadari bahwa di para dokter hewan ini bisa dikatakan masih mungkin baru 20% kali ya, kalau saya perkirakan, yang memahami mengenai bagaimana menjalankan usaha dengan berbasis pada sebuah lembaga, yaitu sebuah perusahaan. Ini masih saya menyadari bahwa mungkin baru 20%. Bahkan mereka masih banyak yang belum tahu ya apa manfaat PT bagi sebuah usaha. Ya. Dan mereka merasa tidak memahami bagaimana toh cara membuat PT itu. Nah, karena di kampus pun tidak pernah ada pengenalan tentang lembaga perusahaan dalam rangka menjalankan sebuah usaha. Nah, ini pun nanti akan saya jadikan masukan kepada fakultas ya. Saya kan sering diminta waktu untuk bicara bahwa beberapa pentingnya bahwa usaha itu harus memiliki lembaga usaha. Ya. Kemudian mengenai PWP, pajak ya. Sekarang sudah dimulai. Setiap dokter hewan yang ingin mengajukan surat izin praktek itu harus memiliki nomor induk berusaha. Nah, ini mau tidak mau dipaksa dia harus punya NPWP, ya. Betul. Jadi mau tidak mau ya, harus punya NPWP. Karena untuk mendapatkan SIP surat izin praktek salah satunya harus memiliki NIB. Nah, ini baru saja, moga-moga dengan ketentuan ini bisa memberikan satu pengetahuan lah kepada para dokter hewan. Ya, saya menyadari bahwa seperti yang dikatakan tadi, kalau kita bermasalah dengan hukum, ya, kemudian ada tuntutan perdata, kalau ini merupakan klinik pribadi, ya udah rumahnya bisa terangkut, mobilnya bisa terangkut, ya bila itu kita terbukti bersalah, ya. Tetapi kalau kita punya perusahaan, ya sebesar punyanya kekayaan perusahaan itu aja yang diangkut, artinya tidak ada yang berkaitan dengan kekayaan pribadi. Nah, ini saya pikir ini pencerahan yang sangat luar biasa bagi para kolega yang ikut di dalam pertemuan hari ini. Tolong dipertimbangkan, karena membuat PT itu sebenarnya tidak susah, ya. Tinggal Anda kalau nggak mau susah, tinggal datang aja ke lawyer atau notaris. Saya mau bikin PT, sahamnya sekian, komisarisnya saya, direkturnya istri saya, misalnya. Itu contohnya, ya. Karena ini memang banyak yang belum paham, belum mengetahui. Ya. Moga-moga ini menjadi pencerahan bagi para kolega semua. Terima kasih Mbak Endang.
Terima kasih dok, terima kasih. Jadi juga buat teman-teman termasuk Dok Loisa dan teman-temannya nanti ya, tinggal colek BP Lawyers, karena BP Lawyers itu networknya dengan lawyer seluruh Indonesia kok, gitu. Kayak Gojeknya law firm gitu bahkan beliau itu. Kece gak sih? Aduh luar biasa dan sangat biayanya sangat terjangkau kok gitu. Satu hal yang mungkin ya. Satu lagi Bu, waktu itu saya ditanya Mas Bimo juga ya. Tentang NPWP Bu, hal yang paling simpel. Ada dokter hewan dia buka cabang di kayak saya aja Bu, misalnya ya, itu saya pernah ditanyain. Cuma kalau akhirnya saya jawab satu aja kayaknya gitu kan. Terus ada NPWP itu apakah kalau kita buka cabangnya di daerah yang berbeda, apakah kita harus punya 2 ya Bu? Karena kan pajaknya itu harus dilaporin ke daerah kan, gitu. Itu gimana sih Bu tentang NPWP? Saya waktu itu pernah ditanya juga tuh sama kolega saya. Saya jawab, saya cuma punya 1. Saya bilang kayak gitu. Itu mungkin hal yang simpel gitu aja kami tuh sebenarnya nggak terlalu paham gitu loh Bu. Mas Bimo, bisa dibantu dulu nggak? Ya, ini sebenarnya kalau cabang itu perlakuannya ini bergantung ke bagaimana kita getting revenue. Jadi biasanya kalau cabang itu kemudian mensyaratkan harus ada legalitas cabangnya gitu ya, maka kan harus punya akta cabang. Kalau punya akta cabang otomatis akan keluar NPWP cabang. Kenapa? Karena kantor pajak merasa punya kepentingan kerjanya di sini, dapat uangnya di sini, bayar pajaknya masa di kota lain. Nah, itu. Nah, tapi kan kalau mau simple kita itu sebenarnya bisa aja bayarnya tetap ke rekening pribadi atau perusahaan yang awal yang cuma 1 itu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke bagaimana kebutuhan kita di lapangan tadi itu. Kalau misalnya jadi perlu akta cabang, apalagi kalau punya karyawan banyak nih, kan nggak mungkin karyawannya itu bayar pajaknya PPh 21-nya di kota di mana kantor pusat. Misalnya saya kantor pusatnya di Jakarta lalu punya cabang di Malang. Ini nggak mungkin PPh 21-nya saya bayarin di Jakarta semua, apalagi kalau UMP-nya berbeda. Karyawannya di Malang. Karyawannya di Malang gitu ya. Enaknya sih kalau misalnya kayak di Malang dulu sempat tuh awal-awal saya karena masih waktu belum banyak orangnya cuma 2, itu kita bayarin aja di Jakarta gitu. Karena belum ada urgensinya dan dinilai di bawah PTKP kan. Jakarta kan UMP-nya 4,3, di Malang 2,9 gitu. Tapi sekarang begitu udah banyak orangnya ya mau nggak mau nih jadi harus ada yang di sini dan apalagi kalau kotanya nggak gede ya, wajib pajaknya dikit, kantor pajak itu biasanya lebih teliti menilai orangnya siapa aja gitu ya, ini udah punya apa didatengin belum? Bahkan kadang-kadang. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak usah terlalu khawatir kalau didatengin terus kita ya mohon arahan saja sebaiknya bagaimana Pak, tinggal begitu aja kok nanti kan. Bukan berarti kita nggak bayar pajak, cuma bayarnya kan jadi di kota, di pusat gitu. Ya gitu. Tapi mungkin dalam kasus ini juga karena Dok Loisa masih perorangan, Mas Bimo, belum berbentuk badan hukum. Benar. Sehingga NPWP yang digunakan adalah NPWP pribadi, wajib pajak pribadi. Jadi kalau kita udah bikin perusahaan, nanti perusahaan punya NPWP-nya sendiri. Itu sebabnya kenapa terpisah. Terpisah ininya ya, terpisah antara kewajiban pajak kita sebagai kewajiban pajak si perusahaan yang mendapatkan revenue, karena sebetulnya kan omset itu datang buat usaha kan gitu. Nggak 100% omset itu sebetulnya dari penghasilan pribadi kita kan sebenarnya. Masih banyak banget tuh potongannya, bayar gaji karyawannya, ini itu gitu. Tapi kalau kita masih pakai wajib pajak pribadi plus nggak punya pembukuan, nggak punya sistem atau aplikasi itu pendukung mempermudah pembukuan, yang terjadi adalah pajaknya, tarifnya terhadap omset kotor, waduh sedih amat, gitu, banyak bener yang dibayar. Iya, semua yang masuk dianggap sebagai penghasilan dan dia nggak peduli kita punya pengeluaran gitu. Konsultan pajak Bu. Nah jadi kenapa? Sewa konsultan pajak. Iya, tapi kan ribet hidupnya kan. Iya, tanya gini segala macam gitu. Saya awal buka kantor juga gitu dulu kan.
jasa tuh pakai pribadi, semua ke pribadi gini-gini. Jadi kalau kantor butuh duit saya chip in, lagi mau ambil duit saya tarik gitu ya. Tahu-tahu akhir tahun mau lapor SPT kurang bayar 150 juta. Kalau saya mikirnya semua yang klien udah potong withholding tax 2%, terus kita juga udah bayarin PPh 21 karyawan. Oh ternyata pajak badannya treatmentnya salah. Jadi semua narik dianggap prive, share capital narik itu kena. Dan saya chip in padahal uangnya dari uang tadi ditarik dulu kalau kurang gitu. Jadi sampai kurang bayar 150 juta. Nah itu jadi makanya jadi perlu mitigasi supaya nggak semuanya dianggap penghasilan. Wah, Tapi PR-nya mungkin biar teman-teman nggak tambah stres ya, saya mungkin juga harus tegesin lagi bahwa compliance atau kepatuhan kita terhadap dokumentasi-dokumentasi, terhadap aturan-aturan main, gitu. Mulai dari STRV, ya nggak sih, SIP, gitu kan ya. Kemudian ada NIB, ada NPWP, kemudian kita mau berpikir mau bergeser dari perorangan ke menjadi badan hukum. Itu sebenarnya bukan untuk ngeribetin kita. Atau tadi kayak daftar merek gitu ya. Itu lebih untuk memproteksi karena kita ingin bisnis kita bertahan dalam jangka panjang. Kalau kita cuma pedagang asongan buka pasar kaget gitu ya, nggak perlu mikirin begitu-begituan gitu. Tapi karena kita pengen bisnis yang sustainable, tumbuh terus, jangka panjang, bahkan mungkin bisa diwariskan ke anak cucu, ya nggak ada ruginya sama sekali deh untuk ini investasi, tolong ini dilihat sebagai investasi bagi perlindungan terhadap bisnis kita di jangka panjang. Lihatnya seperti itu. Sama pakai aplikasi itu juga jangan lihat sebagai cost. Pakai aplikasi itu adalah investasi gitu sebenarnya. Jadi sama seperti teman-teman invest beli alat USG, teman-teman invest beli alat darah, investasi gitu. It helps you to grow your business gitu. Bukan cost. Termasuk karyawan. Karyawan itu investasi. Nah itu besok ya kita bahas soal karyawan sebagai investasi, kita bahas di sesi besok. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih sejauh mana dari Dr. Suci, ya, sejauh mana urgensi kita membuat merek menjadi badan usaha yang lebih tinggi dan lain-lain. Apakah dilihat dari jumlah orangnya atau pendapatannya atau bagaimana? Sejauh seberapa penting sih bikin merek? Tadi kita udah bahas sedikit ya. Oke. Ya, biasanya kelemahan kita memahami itu adalah, jadi di merek itu asasnya first to file. Siapa yang daftar dulu, dia yang dapat pelindungan, bukan first to use. Kita suka mikir kan gua duluan yang make, dia belakangan, malah dia kompetitor. Kok dia yang daftarin? Ya perlindungan itu didapat kalau di merek pada saat kita mendaftarkan, bukan sejak kapan kita gunakan. Dan juga yang perlu diperhatikan, merek itu ada kelas-kelasnya, ya. Nah ini kan ada kelas 44. Sebenarnya kalau nanti kemudian misalnya nih Dr. Nurul Vetopetnya mau di franchise-kan gitu ya, mau buka cabang banyak gitu ya, itu untuk kelas franchise itu harus daftarin di kelas merek yang beda lagi. Gitu. Itu harus perhatikan. Karena gini, ada pengusaha kopi nih, saya dampingi, kasihan banget. Dia ada kompetitornya tuh followernya dia yang bahkan namanya tuh dibikin mirip-mirip. Dan malah daftarin merek lebih dulu daripada dia di beberapa kelas lainnya. Akhirnya dia nggak bisa pakai itu dan jadi ribut dan itu cost-nya jadi lebih gede daripada daftarin mereknya gitu loh. Nah itu yang makanya tadi dianggap sebagai investasi. Kasus yang ayam geprek artis itu ya Mas. Aduh apalagi itu nggak kelar-kelar. Sekarang masih to be continue terus itu. Habis masalah merek sekarang desain dari kemasannya. Logonya. Itu banyak banget. Jadi udah mulai desainnya. Desain ini boxnya Mbak. Desain boxnya aja itu sampai ke Mahkamah Agung ya. Jadi udah nggak worth it lah gitu. Nah itu belum lagi kalau pecah kongsi, ribut, ini pakai punya siapa, itu terjadi juga tuh di Holy Cow misalnya. Ya, nggak cuma di Bensu aja. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi satu, kita udah capek-capek nge-branding, kalau harus ganti kan ribet lagi mengkomunikasikan ke market. Yang tadinya kita, sehingga terjadi mispersepsi, dipikir ini yang itu. Jadi waktu yang ini ngasih pelayanan jelek, dikasih review yang jelek. Yang rugi, yang satunya, yang di Jakarta. Padahal kena getahnya sama yang klinik di Bali.
Nah, kenapa? Karena dia nggak daftarin mereknya. Kalau dia daftarin mereknya, dia bisa ngelarang yang di Bali nggak boleh pakai nama itu. Dan harus permintaan maaf, minta ganti rugi, dan lain-lain. Nah, di situ sih esensinya sebenarnya kenapa merek itu jadi penting ya. Itu sebagai investasi, biayanya murah banget kok daftarin merek itu. Bahkan boleh didaftarin Boleh sendiri. cicil. Iya, kurang lebih seperti itu. Murah banget, beneran murah banget. Dan prosesnya cepat banget kok. Prosesnya udah online. Jadi ini juga menyambung yang ditanya sama Dr. Lin Kurniawan. Bisa nggak sih ngecek merek yang udah terdaftar di kelas 44 dari link yang tadi, Mas Bimo? Oh, itu boleh di dgip.go.id, nanti ada penelusuran Bisa. merek, cek Cek aja dari sendiri. sekarang bisa. Atau buka Cek web sendiri. smartlegal.id, nanti ada tools penelusuran merek, di situ juga bisa dicari gratis. Tuh dikasih linknya. Jadi itu ya kata kuncinya tadi ya, merek itu kayak jodoh. Bukan siapa yang deket duluan, tapi siapa yang lamar, siapa yang kertasnya duluan akadnya ya sih. Oke, ini banyak loh pertanyaan teman-teman. Jika menarik ada pertanyaan dari Dinda Fat ini soal, tapi ini lebih ke arah pajak, yaitu bikin praktek dokter hewan, NPWP-nya gabung pula dengan suami. Dok Dinda, boleh nanti saya akan jawab offline sama Dok Dinda ya, tinggalin nomor handphonenya ke admin kami, kita bisa bertelepon, karena agak lebih spesifik nih, karena ngomongnya soal perpajakan. Tapi yang jelas begini Dok Dinda, kenapa saya tidak bisa jawab secara online seperti ini? Karena ketika NPWP terjadi NPWP gabung suami dengan istri gitu ya, itu kemudian ada penghitungan konsolidasi. Nah ini yang kenapa agak panjang kalau kita akan bahas di sesi malam hari ini. Thank you banget. Nah ini kita masuk dulu nih Mas Bimo ke poin berikutnya nih, yang soal mitigasi dan litigasi nih Mas Bimo. Nah ini mungkin Dok Loisa pasti sering banget nih Dok Loisa ya. Bisa cerita nggak Dok, apa sih biasanya yang jadi keluhan nih dari teman-teman nih kalau urusan litigasi urusannya sama customer atau klien Dok Loisa? Kadang tuh banyak yang tanya tuh Bu Ena, kayak yang tiba-tiba dirawat gitu kan, terus karena dokternya nggak nyiapin semua consent form kayak gitu kan, terus tiba-tiba kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya yang dirawat itu bukan meja, bukan kursi benda mati kan ya, makhluk hidup juga gitu kan ya, hewannya gitu. Jadi pada saat dia meninggal, padahal pada saat dijelasin dia iya, teman dokternya nggak siapin consent formnya, nggak siapin apa yang harus disetujui oleh si pemiliknya gitu kan ya. Jadi pada saat dia meninggal, tiba-tiba dokternya dibilang salah treatment, tidak menjelaskan bahwa secara detail bahwa hewan ini akan kasusnya ini akan menyebabkan kematian gitu kan ya. Jadi terus tiba-tiba dia minta ganti rugi, terus dokter hewannya ketakutan, takut banget kan, terus akhirnya dia bilang iya ketakutan, terus dia bilang akhirnya dia mikir bahwa ya udahlah ganti rugi aja, selesai masalah. Cuman kalau bagi saya gitu kan jadinya nggak mendidik juga ya, nggak mendidik si klien bahwa kalau hewannya meninggal minta ganti aja sama dokternya gitu, mau sampai kapan gitu profesinya kami gitu yang berbeda tumbuh menjadi profesi yang jadi lebih baik gitu kan. Padahal secara simpelnya kan ya bisa disiapin gitu semuanya gitu. Gitu jangan salah ya, dengan era sosial media seperti sekarang, ya nggak sih? Mohon maaf ya, oknum-oknum tertentu bisa aja bilang, udah besok-besok kalau kejadian gitu ambil kucing dari pinggir jalan yang udah sakit, akuin sebagai milik kita, terus nanti dia mati, gue minta ganti rugi, gue dapet duit. Mohon maaf. Atau ya itu tadi, ke dokter A, dia dokter shopping, bukan window shopping. Dokter shopping, ke dokter A, dokter B, dokter C gitu. Dimana dokter yang terakhir, yang kebetulan auzubillah gitu ya, ketiban nasib buruknya, nggak tahu kan riwayat dari sebelum-sebelumnya itu udah dikasih apa dan sebagainya gitu. Ketibannya udah di kita gitu. Nah, udahnya ini nyambung dengan yang tadi ya, udah ketiban di kita, masuk ternyata ke ranah perdata atau bahkan mungkin ke ranah pidana. Terus kitanya bisnisnya perorangan, Allah, luar biasa itu udah jatuh ketimpa tangga itu judulnya. Nah, ini gimana ya Mas Bimo? Saya mungkin nyun sewu ini kebetulan ada ketua umum PBPDAI, tak omongin sekalian ini ya. Kalau di kedokteran manusia itu memang Ikatan Dokter Indonesia, kemudian di Kementerian Kesehatan itu ada pengaturan yang jelas ya tentang proteksi terhadap profesi dokter. Sehingga kalau bisa dibilang bargaining power-nya kita sebagai pasien di rumah sakit manusia itu justru lebih rendah ya dibandingkan bargaining power-nya di
dokternya, baik dokternya, kemudian rumah sakitnya, dan seterusnya. Mungkin masih ingat nggak kasus Prita ya, kalau saya nggak salah, yang orang sampai ngumpulin koin? Ya, Karena berita. malah dia yang duduk di bangku pesakitan, sampai udah banding pun, masih rumah sakitnya loh yang menang. Bukan pasiennya yang menang. Gitu. Kenapa ya kok bisa gitu? Dan apa yang kita pelajari gitu sebenarnya dari situ yang artinya kita mesti prepare sebenarnya. Dokter hewan juga bisa memproteksi profesinya gitu menurut saya gitu. Monggo Mas Bimo, boleh diceritain ya? Ya, ini menarik banget dan sering kejadian ya, bahkan Mbak Yana pernah cerita tuh, saya juga kenalan ya waktu itu ya, yang gugat lawyer pula ya. Nah, pusing. Jadi yang satu lagi artis yang gugat. Oh iya, siap. Ada 2 kasus seperti itu. Gak apa-apa kalau settlement-nya diganti endorsement seumur hidup sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya. Masalahnya enggak sih ya. Oke. Jadi ini yang kemarin kita juga sempat diskusi ya tentang consent form atau persetujuan tindakan. Ini salah satu upaya untuk mitigasi. Dan perlu dipahami bahwa untuk setiap profesi itu kan sebenarnya ada kode etik ya. Kode etik itu kan terikat dengan profesi dan pembuktian benar atau salahnya itu di organisasi profesi. Jadi kalau misalnya mau mengatakan malpraktek atau tidak, harusnya tahapannya itu adalah diselesaikan di organisasi profesi dulu, baru kemudian bisa dibawa ke pengadilan kalau memang terjadi dugaan malpraktek itu gitu. Dengan catatan organisasi profesinya punya perangkat hukum ya Mas Bimo ya? Ya, dulu kenapa kalau rumah sakit itu juga kuat karena ID itu memang dukung banget gitu ya. Sempat ada dokter yang bilang kayak gini, nggak bakalan ada dokter mau diundang jadi saksi ahli atau jadi ahli di persidangan untuk kemudian menyalahkan dokter yang lain. Kecuali hidupnya ditanggung sampai 7 turunan katanya. Karena itu ada semangat esprit de corps-nya yang sangat tinggi. Satu, yang kedua ya sulit juga ya. Ini bicara konteks keadilan buat dia juga sulit posisinya saat dia nyalain dokter yang lain atau rumah sakit nanti nggak respect sama dia juga gitu ya. Profesinya kan jadi terpasung, nggak bisa. Dan juga memang dari sisi fairness nggak bisa hakim begitu saja menilai ini melanggar SOP standar profesi atau secara kedokterannya benar apa enggak sih gitu. Sulit. Karena hakim bukan dokter kan. Benar. Nggak bisa dia tahu tindakan ini benar apa enggak gitu, enggak. Kecuali kalau memang yang berdasarkan basic keilmuan hukum itu dia bisa gitu ya, judge make law gitu, melakukan penemuan hukum itu boleh. Tapi kalau kayak gitu udah sangat khusus gitu. Nah kemudian juga saya sering dapat curhatan itu walaupun sudah tanda tangan persetujuan tapi tetap marah-marah minta ganti rugi kan gitu. Ini penyikapannya saya harus sampaikan dari sisi teknis, legal dan juga non legal pendekatannya. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar cuma ngomongin dari aspek legal aja secara hitam putih bisa jadi kita kuat. Oh dia udah setuju kok gitu loh. Kalau kemudian hewannya meninggal itu kan bagian dari risiko konsekuensi yang sudah harusnya dipahami oleh klien kita gitu kan. Nah, tapi kan ada tuh yang marah-marah, apalagi kalau punya backingan dan lain-lain kan bawa-bawa ribet tuh ya. Kita harus bisa mendudukan posisi bahwa semuanya itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, proper gitu ya. Tindakannya, persyaratannya, tidak ada prosedur yang dilanggar. Selama itu proper, consent form itu menjadi pegangan yang kuat. Gitu. Nah, tapi kan ada juga walaupun udah kuat tetap aja mau masalahin. Karena untuk jadi permasalahan itu, benar atau salah itu, kalau di pengadilan itu kan setelah diputus. Cuma kan kita udah tercoreng duluan, apalagi sekarang era sosmed, netizen yang budiman itu kan kalau udah marah-marah bukan mikirin dia bener atau salah, dia kesel nggak terima sebar aja dulu. Itu juga yang dulu benar netizen dengan segala kata-katanya ya. Ya sebenarnya kasus Prita itu
karena Prita menyampaikan di forum yang tidak sesuai gitu loh. Maksudnya kalau dia sebagai pasien sampaikan sesuai undang-undang perlindungan konsumen, ya langsung ke rumah sakitnya. Kalau dia ada keluhan lewat jalurnya ini, kalau mau ada nggak terima ya gugat misalnya gitu. Nah tapi kalau bicara ke media massa dan kemudian merusak nama baik dan lain-lain, itu jadi bumerang sebenarnya. Jadi yang disalahkan itu bukan karena objek yang dibahas, itu bukan kesalahan rumah sakit atau malprakteknya. Yang dibahas itu adalah pencemaran nama baik yang dilakukan nama baiknya, ya betul. oleh Prita gitu. Makanya di tingkat kasasi dia dihukum. Waktu di tingkat pertama sih dia menang karena dapat ini ya, people power gitu ya. Agak trial by the press dan putusannya emang agak sedikit banci karena putusannya cuma bilang nggak bisa dihukum dengan undang-undang ITE karena PP-nya belum ada. Itu agak aneh sebenarnya ya. Karena hakimnya cari amat juga. Atau dia mikir masih ada Mahkamah Agung yang mutus gitu. Nah tapi kan nggak bisa berharap ada keajaiban kayak gitu terus gitu. Nah oleh karena itu, kalaupun ini misalnya nih ya, seapes-apesnya gitu akhirnya, waduh berdebat nih, udah ada consent form ini, kalaupun sampai pada satu titik, kita berusaha mencari upaya penyelesaian di luar pengadilan atau di luar jalur hukum, itu pastikan apapun kesepakatan yang dibuat ya harus mengandung unsur kerahasiaan dan juga penyelesaian secara menyeluruh. Maksudnya apa? Satu, kalau terpaksa nih, yaudah deh daripada rame, duitnya dibalikin misalnya. Duit dibalikin itu bukan berarti bentuk pengakuan kesalahan, bukan. Permintaan maaf jangan dianggap sebagai bentuk pengakuan kesalahan. Ya, tapi upaya untuk penyelesaian secara baik-baik gitu loh. Dan rekonsiliasi ya istilahnya apa? Ya, kurang lebih seperti konsiliasi gitu ya, perdamaian, islah atau apapun jenisnya gitu. Yang pasti ini merupakan bentuk oke, ini ada konsekuensi. Kami ini sudah melakukan semua prosedur. Ini ada persetujuan juga dan kami sudah menjelaskan. Artinya by law kami nggak salah. Namun kami bersimpatik terhadap kondisi yang ada gitu ya. Dan kami nggak mau masalah ini jadi jauh panjang gitu ya. Kalau ingin dikembalikan, oke, kami kembalikan, tapi tanda tangan dulu kesepakatan penyelesaian pengakhiran. Ada klausul kerahasiaan di mana dia tidak boleh cerita ke orang-orang, nggak boleh posting di sosmed, ya, dan nggak boleh nyebarluaskan tanpa persetujuan dari kita. Itu kalau udah seapes-apesnya gitu ya. Tapi gawatnya kalau setiap ada kasus kita kayak gitu, nanti rugi dong. Ya kan, apalagi itu kalau tertulis ya Mas Bimo. Iya itu harus tertulis, benar. Semua harus tertulis. Jelas-jelasnya ya. Bahkan sampai balikin duit itu kalau belum tanda tangan, ya kesepakatan dan kerahasiaan, jangan dibayar dulu sebenarnya. Jangan dibalikin dulu duitnya. Karena kalau uang udah balik, tanda tangan susah nanti. Dan malah pengembalian uang dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kita tidak mengganti pun dengan consent form ini secara hukum kuat nggak sih Mas Bimo? Iyalah, kuat dong. Karena kan gini, consent form ini sebenarnya bentuk dari perjanjian. Perjanjian itu selevel dengan undang-undang. Karena apa? Kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak. Itu di 1338 KUH Perdata. Itu clear banget. Nah, sign aja nggak perlu pakai materai apapun kan ya? Enggak, materai itu bentuk bahwa dokumen ini sudah dibayar pajaknya. Oh. Jadi nggak ada hubungannya sama sah atau tidak. Nggak ada. Ya apalagi sekarang materai 10.000 ya. Iya mahal. Kalau pasiennya 100 sehari udah 1 juta cuma buat materai doang. Iya kan jadi itu harus perhatikan. Sebenarnya lebih sepanjang kita tuh udah memenuhi semua prosedur, ketentuan, terus standar profesi. Kita jangan mau mudah didesak atau kayak gini ya. Kecuali beda ya case-nya itu ternyata kita ada miss, kita ada yang khilaf gitu ya. Kalau khilaf itu kan kadang nggak bisa dihindari, terjadi juga, luput juga bisa terjadi gitu ya. Nah lakukan upaya-upaya seperti itu tadi, approach ya secara baik-baik, pendekatan personal hati ke hati gitu ya. Lalu tanda tangan dulu.
Mungkin ada ganti rugi yang harus dibayarkan, tapi itu selesai di situ dan ada kerahasiaan. Biasanya lupa ada klausul kerahasiaan tuh. Jadi habis itu cerita ke orang-orang, gue dong kemarin, iya nih mati kucing gue, tapi diganti sih gitu. Lu mau ke situ aja kalau ada apa-apa ntar diganti, kan repot. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau mitigasi tidak berhasil dan sampai ke namanya litigasi, ya litigasi ini maksudnya penyelesaian perkara di pengadilan. Ya, litigasi ini atau perkara ini kalau ranahnya masih gugatan ya, kita bicaranya perdata bukan pidana. Kalau pidana itu kejahatan, pelanggaran, sanksinya penjara gitulah. Nah, kalau ini kan misalnya ganti rugi. Ganti rugi itu ranahnya ada dua, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kalau yang namanya wan prestasi itu ada 4. 1, dia melaksanakan prestasi tapi terlambat. Yang kedua, dia ngerjain tapi salah. Yang ketiga, dia sama sekali nggak mengerjakan. Nah, yang keempat, udah disepakati nggak boleh gini gitu tapi dia lakukan. Nah, jadi bertentangan dengan apa yang nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum ini ada perbuatan yang diambil yang itu bertentangan dengan norma yang ada, baik itu norma kepatutan, ya, kebiasaan, atau bahkan yang diatur di undang-undang. Ya, Kode etik masuk nggak tuh Mas Bimo? Kode etik itu bisa masuk sebagai norma, tapi lagi-lagi kalau membahas masalah pelanggaran kode etik kan harus di organisasi profesinya. Ya. Saya kurang paham kalau 2 orang ya. Iya, nggak bisa. Yang punya kompetensi harusnya organisasi profesi yang menerbitkan sertifikasi kan. Nah, kemudian ada kerugian yang timbul. Unsur ketiga ini yang menarik, harus ada kausalitas atau hubungan keterkaitan antara perbuatan yang tadi dinilai melanggar norma dan juga kerugian yang timbul. Kalau nggak ada kausalitas atau hubungan keterkaitannya, ya berarti bukan gitu. Dan namanya perbuatan melawan hukum ini, 3 unsur ini berlaku kumulatif, bukan alternatif. Jadi 3-tiganya harus terbukti ada. Gitu. Nah, ini case-nya bisa beda-beda. Kalau wan prestasi kan berarti tadi ada dari kesepakatan yang dibuat gitu ya. Kalau misalnya jualan barang, mintanya A dikasih B. Atau minta dikirim barangnya, janjinya 2 hari, seminggu baru sampai. Atau udah diorder, udah dibayar, nggak dikirim. Ya. Terus sudah dibilangin nanti ini harus handled with care, kayak gini ya. Jangan lupa, oh iya saya nggak akan gini. Malah dilanggar gitu. Nah, itu wan prestasi, ingkar janji. Ya, kalau yang PMH ini yang ya lebih seriusnya tuh gini. Tadi ada pelanggaran prosedur misalnya ya, atau ada dia miss, lupa ketiduran, lupa ngangkat, atau lupa ada tindakan yang harusnya diambil terlambat sehingga akhirnya jadi mati gitu ya. Itu bisa masuk di PMH sebenarnya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang repot itu sebenarnya kalau memang malprakteknya dibawa ke pidana. Tapi lagi-lagi sebelum itu dibawa ke masalah pidana, kepolisian atau apa, saya sangat berharap esprit de corps-nya para dokter hewan ini harus kuat, saling dukung, saling support melalui asosiasi. Di sini ada Bapak Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, apalagi bahwa semua pelanggaran etik atau profesi harusnya diselesaikan lewat profesinya dulu. Kalau belum ada itu nggak bisa langsung terlalu prematur dibawa ke kepolisian. Itu yang harus didahulukan semangat itu, karena kalau enggak ini mengancam profesi secara keseluruhan kan, khawatirnya jadi presiden. Walaupun negara Indonesia itu tidak menganut asas presedens atau jurisprudensi, tapi adanya putusan-putusan pengadilan yang menjadi landmark decision itu bisa jadi rujukan referensi buat hakim-hakim yang lain selanjutnya gitu. Nah, itu kan juga merepotkan. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak, nanti kita bisa diskusi. Oke, terima kasih. Jadi aku mau coba simpulkan dulu nih ya, karena banyak loh yang bertanya di waktu registrasi peserta ini juga banyak yang bertanya. Saya coba simpulkan dulu. Pertama, langkah-langkah itu pasti diawali dengan preventif. Semua itu kita pasti mencegah. Apalagi kita ngomong sama dokter-dokter ya, selalu mengerti bahwa ada preventif, ada kuratif kan. Maksudnya dicegah dulu, kalau sudah dicegah kemudian terjadi juga, baru diatasi kan gitu ya, diobati lah ibaratnya atau diatasi.
Nah, pada tahap pencegahan ini kita bicara berarti mulai dari kita saat berinteraksi dengan pasien supaya mencegah konflik terjadi atau dispute terjadi, sampai kalaupun dispute terjadi jangan sampai masuk ke ranah hukum gitu ya, ke ranah pengadilan kan ceritanya. Nah, mari kita berfokus ke yang sini dulu nih, nggak usah ke ranah hukum dulu, karena kalau ranah hukum pasti kita harus melambaikan bendera putih, minta bantuan pengacara gitu ya ibaratnya. Tapi kita fokus dulu yang dalam ranah kontrol kita kan adalah ranah yang mitigasi tadi ya, bukan ranah litigasi. Dimana satu, saya perlu tegasin lagi, tolong jangan alergi dengan kata-kata manajemen. Karena manajemen medik juga mengandung kata-kata manajemen sebenarnya pada ujung-ujungnya ya, mengandung kata manajemen juga. Artinya harus ada proses kontrol di dalamnya. Apa sih proses kontrol yang teman-teman perlu punya ketika menjalankan klinik? Satu, SOP. Tolong, SOP itu bukan berarti kita harus punya dokumen yang tebal, kata-katanya panjang. Enggak, sekedar flowchart pun sudah SOP. Kenapa? Karena itu perlindungan tahap 1 dulu nih. Perlindungan tahap 1, karena yang kerja di klinik itu nggak cuma kita sendiri doang kan. Kita punya karyawan yang lain. Supaya karyawan tuh tahu, kayak contoh One Prestasi tadi ya misalnya ya, dia udah sesuai belum pekerjaannya yang dia lakukan aktivitasnya sesuai dengan SOP. Karena begini, ketika terjadi isu, terjadi masalah di klinik, kita kan harus evaluasi dulu dong. Apakah memang karyawan kita yang salah mengerjakannya, atau memang sebetulnya dia udah benar mengerjakannya. Kita juga nggak boleh, pokoknya pasien salah, itu juga nggak bisa. Tapi kalau nggak ada basisnya, kita nggak punya SOP, nggak punya panduan kerja, itu kita udah dari awal nggak punya sistem kontrol berarti. Nah, di dalam SOP inilah kemudian kan muncul titik-titik kritis tadi ya. Salah satu titik kritis persetujuan berupa informed consent. Itu kan bagian dari prosedur, bagian dari namanya SOP kan standard operating procedure. Berarti kan bagian dari SOP. Nah, karyawan kita akan lebih cepat paham tuh kalau tahu oke, di poin ini kita harus minta informed consent dulu ya dari pasien tersebut. Dan tadi mengutip lagi Mas Bimo bilang, informed consent nggak perlu bermaterai karena bukan dokumen penagihan. Bukan dokumen keuangan, bukan dokumen yang berdampak pajak gitu. Lain kalau kita bikin perjanjian kerjasama, misalnya ada dua belah pihak bikin kerjasama, di mana melibatkan pembayaran dari salah satu atau kedua belah pihak, wajar itu harus pakai materai. Kenapa? Karena berdampak secara keuangan. Tapi kalau informed consent, tidak. Kalau rasanya agak ragu-ragu dikit, jangan-jangan nanti, padahal dia udah tanda tangan loh depan saya, tapi pas kejadian dia bilang, enggak itu bukan tanda tangan saya, mau difoto misalnya. Informed consent juga, saya mau izin foto ya Bapak atau Ibu, difoto. Nah, kalau di aplikasi Paulives bisa loh fotonya diupload, direkam medis. Maaf, jangan dikit ya. Maaf, jalan dikit. Jadi foto kondisi pasien, foto keluarga pasien lagi nanda tanganin informed consent yang udah ditanda tangan, bisa diupload di aplikasi Paulives. Tenang aja, kertasnya hilang secara UU ITE, asal ada timestamp, itu diakui kok, gitu kan ibaratnya. Dah, sudah kita lakukan, kejadian juga. Terus dispute nih. Terjadi dispute, keluarga pasien nggak terima. Saya seneng banget tadi Mas Bimo nyebut soal esprit de corps. Kalau bahasa Indonesia-nya apa tuh ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya Mas Bimo? Esprit de corps itu. Pokoknya satu pasukan bersama lah gitu intinya ya. Jadi tolong sesama saya walaupun bukan dokter hewan, tapi saya menghimbau banget. Kalau kita mau profesi dokter hewan dihargai, hargai dulu teman sejawatnya sendiri. Protect dulu teman sejawatnya sendiri. Kita boleh bersaing secara bisnis, klinik sana sekian kilometer dari klinik lain. Percaya rezeki Tuhan yang atur. Jadi tolong protect temannya sendiri, hargai temannya sendiri. Nggak akan dihargai profesi dokter hewan kalau kita nggak menghargai teman kita sendiri. Kalau nanti ada pasien datang, tahu nggak dokter Loisa itu ya orangnya gini. Terus kita nambahin, iya, jangan ke situ tahu, gini segalanya. Ya Allah tolong gitu ya. Jangan jadi lambe turah. Ya, kan tadi Mas Bimo bilang, kalau dokter manusia, esprit de corps-nya luar biasa. Dokter yang udah bersalah aja, dia nggak mau loh ngomongin. Yeah. Dia bahkan nggak mau dipanggil ke pengadilan jadi saksi ahli. Please, kalau kita mau dokter hewan maju, kita proteksi teman sejawat sendiri. Ya, lebih baik menahan diri untuk tidak berkomentar.
ya, atau lihat Google review klinik temen jelek, dalam arti gini, sain lu. Nggak gitu, rezeki itu punya sendiri-sendiri, percaya deh. Nggak akan ketuker, nggak akan nambah rezeki kita karena kita jelek-jelekin yang lain, percaya deh sama saya, ya. Jadi itu juga penting. Nah, yang kedua lagi adalah begini. Ini sedikit negotiation skill-nya berarti ya Mas Bimo ya, bukan kertas-kertasnya ya. Kalau sampai sudah terjadi, ya langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, dan kebetulan misalnya terjadi oleh salah satu karyawan kita. Langkah pertama yang harus dilakukan, kumpul dulu sebagai satu organisasi, ya, satu klinik, sebagai manajemen, duduk bareng, jangan sama anak yang bersalah doang ya, tapi juga dengan yang lain. Diskusi dengan kepala dingin. Dan jangan buru-buru menyalahkan karyawan. Dia manusia juga. Emang kita bisa jamin diri kita sendiri walaupun dokter paling berpengalaman senior nggak bakal pernah salah? Nggak bisa. Kumpulkan faktanya dengan kepala dingin tanya. Boleh ceritain nggak dari sudut pandang kamu, dari yang kamu lihat, bagaimana ini bisa terjadi? Sambil sebagai pemimpin kita juga setelah dia, saya mohon maaf dok, saya salah gini segala macam. Oke, biarpun karyawan kita bersalah, kita tetap punya esprit de corps sebagai satu klinik nih ya. Ketika menghadapi pasien yang komplain, please jangan sampai kita ngomong gini, saya minta maaf ya, emang karyawan saya tuh susah banget, nggak bisa diatur. Nggak gitu cuy caranya. Begitu caranya seperti itu, negosiasinya pasti kamu kalah. Please, nggak ada blaming. Ya, proses tadi kita diskusi dengan tim internal kita yang terdampak atau bisa menjadi saksi misalnya dalam kasus itu adalah tadi apa? Kita ngecek nyocokin dengan SOP kita kan. Benar nggak sih ada violation, ada kesalahan yang memang tidak sesuai dengan SOP. Terus kita baik-baik. Termasuk kita tanya gini, menurut kamu apa yang kamu lakukan di kemudian hari supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Jadi dia punya komitmen dong. Dan sebagai pemimpin kita juga bilang, support apa yang kamu butuhkan dari saya supaya kejadian ini nggak terjadi lagi. Itu dong kalau jadi pemimpin. Jangan malah kemudian itu kita lempar di depan pasien yang mendispute kita. Nah, poin ketiga, ketika usahakan ya, jangan menjawab dengan teks. Hati-hati, karena nanti teksnya itu yang disebar kemana-mana. Sebisa mungkin tatap muka, kalaupun takut COVID, nggak bisa tatap muka, nge-zoom lah minimal gitu ya. Sebisa mungkin diskusikan face to face, bukan lewat teks. Nanti yang terjadi udahlah bisa muncul di media massa di mana-mana atau di sosial media, juga terjadi namanya textually complicated. Kita ngejelasin apa, dia nanggapnya lain lagi. Oke, take your time. Dan yang terbaik menurut saya, dari sisi negosiasi ya, bukan dari sisi hukum, yang maju menghadapi si pasien yang mendispute, bukan orang yang terlibat dalam insiden itu. Karena pasti secara mental orangnya udah tertekan, ngomongnya pasti ngawur. Majulah sebagai pemimpin. Cover temenmu itu. Cover anak buahmu itu. Atau kalau bahkan kita sendiri kebetulan, minta tolong salah satu partner kita atau karyawan kita yang maju menghadapinya dalam diskusi dan datang dengan tujuan diskusi. Jadi tahap pertama ketika kita diskusi itu klarifikasi dulu ya. Klarifikasi. Apa yang dia tangkap kita tanya, kita menjelaskan apa yang kita sudah kumpulkan faktanya. Ya, dan satu kata kunci ya. Yang tadi Mas Bimo bilang. Jangan mengaku salah kalau memang kamu nggak salah. Karena kalaupun kita minta maaf, kita bersimpati, itu bukan berarti karena kita salah. Dan supaya jelas dari awal message-nya bahwa ketika kita kembalikan uangnya, misalnya itu bukan kompensasi ganti rugi, tapi tanda simpati. Saya ikut prihatin, saya mengerti perasaan Bapak, atau saya mengerti perasaan Ibu, kehilangan anjing atau kucing yang disayangi. Ya, kecuali memang oke, kita salah, lain lagi tuh, ya, dan tetap masih bisa dinegosiasikan. Gini loh, sepintar-pintarnya klien harusnya lebih pintar dokter hewannya dong secara teknis medis, ya kan? Yang bisa menentukan benar salah secara medisnya dokter hewannya loh, ya, dan bukan pasien yang minteri. Benar. Betul. Dan juga pembuktian, bahkan kalau perlu ditawarkan,
kalau memang mau ditawarkan ya, nekropsi misalkan, Ya, atau betul, Bu. otopsi ya istilahnya. Kami ini, silakan Bapak atau Ibu Lakukan nekropsi juga di hadir klinik. dalam Ya. proses nekropsinya atau lihat dari Zoom di klinik. Tapi Di ngomongnya jangan klinik defensif lain, Bu. ya. Bu Atau Ena di klinik juga lain saya, yang netral misalnya ya. Hmm. Tapi jangan defensif karena secara negotiation skill kalau kita majunya udah defensif, si lawan akan defensif juga dan berusaha menunjukkan bahwa kita salah. Gitu. Jadi kita datang untuk bicara baik-baik. Nah, kemudian apapun yang disepakati dalam pembicaraan itu yang tadi dikomunikasikan. Yang Mas Bimo bilang sebagai kesepakatan. Maka di situ pun ada sebagai bentuk simpati kami memberikan nilai penggantian biaya pengobatan senilai sekian, misalnya gitu. Tapi kata-katanya sebagai bentuk simpati, bukan ganti rugi. Karena gini, kalau kita udah salah kata, surat itu masih bahkan dibawa panjang lagi ke pengadilan malah bisa loh. Dia ngaku loh dia salah gitu kan ibaratnya. Ada kompor-kompor berikutnya misalnya yang muncul. Ya, boleh nanti colek-colek kita di Pau ID. Nah itu mungkin teman-teman juga sekarang heran. Pau ID ini sebenarnya ngapain sih ya Mas Bimo ya? Ini jualan aplikasi. Gimana gitu. Aplikasi itu cuma tools ya. Yang kami inginkan, visi kami adalah teman-teman maju. Jadi kalau banyak kok yang konsultasi, coaching. Bagi dong template merekrut karyawan. Kita bagi. Bagi dong template kalau kita ada negosiasi pasca dispute. Ya kebetulan saya dikasih contekannya sama Mas Bimo ya, boleh saya bilang gitu. Tapi yang penting paham kapan digunakan, itu yang terpenting. Cuma nggak ada gunanya kita punya template negosiasi kesepakatan setelah dispute tadi, kalau langkah pertama yang preventifnya nggak jalan dulu. Ya, gitu. Silakan Dok Loisa, apa nih Dok? Silakan. Wah, itu keren banget Bu. Jadi kalau bagi saya jadi dokter hewan gitu ya, jadi jangan kitanya dulu nih teman-teman kolega dokter hewan yang harusnya bersatu gitu kan ya. Karena kalau saya sih punya tujuannya sama Bu, tujuannya pengennya profesinya saya tumbuh nih, nggak dipandang sebelah mata, sampai nanti mungkin anaknya kami, cucu kami jadi dokter hewan nggak kayak begini terus kan, komunitas ekosistemnya kayak gitu. Yang kadang-kadang orang nganggepnya sepele, padahal yang dirawatnya kan makhluk hidup juga, bukan bangku atau kursi yang kita reparasi terus bisa nyala lagi, kayak TV atau yang kita reparasi bisa nyala lagi gitu kan. Terus mereka juga kan masih nganggepnya bahwa ke kita itu adalah last option setelah mereka mencari-cari ke yang lain, baca ke Google, tanya komunitas, setelah semuanya nggak ini udah jadinya severe case, mereka baru bawa ke kita, harusnya matinya di kita gitu. Jadi cuma buat himbauan aja sih buat teman-teman kolega lain yang maksudnya yang sekarang praktek gitu ya, emang sudah harus dalam arti gini kan yang tadi Bu Ena bilang, manajemennya udah mesti diurus gitu, dari mulai hal-hal simpel kayak begini udah mesti diurus nih teman-teman. Jadi supaya nanti tumbuhnya bareng-bareng nih, nggak cuma teman-teman kolega yang di Jakarta aja atau di kota-kota besar aja yang bisa maju, bahwa teman-teman yang daerah juga udah bisa lebih aware, jadi nanti mungkin bisa jadi lebih cepat kan tumbuhnya profesi kami ke arah yang lebih baik gitu. Terus satunya lagi teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman dokter kalau misalnya nanti ada yang meninggal atau apa, jangan pernah mau untuk mengganti rugi yang tadi Bu Ena bilang gitu. Last option yang terbaik bagi kita adalah, kalau bagi saya ya Bu, tawarkan mereka untuk melakukan nekropsi atau otopsi gitu kan ya. Lalu nggak mungkin kan melakukan otopsi atau nekropsi di klinik kita gitu. Dan nanti disangkanya kita membohongi gitu kan ya. Bekerja sama lah, makanya saya selalu bilang bahwa teman-teman di samping kita, dulu tuh saya ingat banget Bu Ena yang menceritakan bahwa teman-teman yang berada di tempat praktek di sekitar kita itu adalah bukan kompetitor, mereka adalah ekosistem yang membuat teman sejawatnya membuat ekosistem kita akan jadi lebih maju gitu. Tawarkan ke mereka dan minta tolong mereka untuk melakukan nekropsi, sehingga hasilnya pun akan keluar secara medis gitu. Jadi bukan salah kita gitu. Kalau udah dilakukan nekropsi, menurut saya kayaknya pasti ada gambaran patologisnya kayak gimana gitu kan, kelainannya seperti apa gitu. Jadi nggak mungkin jadi kesalahannya kami gitu, dokter yang merawat ya, kalau menurut saya kayak gitu ya Bu Ena, kayak gitu. Jadi tawarkan mereka untuk melakukan otopsi. Nekropsi mereka nggak ngeh ya kalau menurut saya, karena nekropsi kan memang istilah otopsi untuk di hewan. Tapi tawarkan mereka untuk melakukan otopsi di klinik yang lain. Makanya kita juga harus baik dengan klinik-klinik sekitarnya, dengan
bahwa mereka adalah rekan kita juga yang akan menyelamatkan kita di suatu saat nanti kalau misalnya amit-amit gitu ya kita tersandung masalah seperti ini gitu. Terus satunya lagi yuk dimulai diberesin si consent form-nya gitu. Consent form itu yang tadi Mas Bimo bilang kan kuat banget kan ya Bu Ena ya, benar nggak? Betul. Dan yang terpenting itu tadi kita kan nggak kerja sendirian ya di klinik itu. Ya. Nah, satu yang saya juga mungkin mau ingetin lagi dan ini sering banget saya temui sebagai coach tapi ya adalah gini, dokter hewan itu kan secara hati itu cinta bener soalnya sama pasiennya. Jadi profesi dokter yang boleh jatuh cinta sama pasiennya adalah dokter hewan, Mas Bimo. Iya. Kalau dokter manusia nggak boleh. Jadi kalau dokter hewan boleh jatuh cinta sama pasiennya. Tapi karena terlalu cinta, ketika pasiennya meninggal, yang pertama kali muncul justru rasa bersalah. Gini loh, kita bukan Tuhan loh teman-teman. Nah, nanti resikonya rasa bersalah itu tanda kutip ya di-abuse oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasihan gitu profesi kita malah jadinya disalahartikan oleh masyarakat. Jadi memang kita yang harus membela itu. Nah, balik lagi saya senang tadi kalimat tadi yang dari Dok Loisa sampaikan. Kita punya visi yang sama. Visinya adalah saya yang bukan dokter hewan ini mendirikan PAW ID dengan visi saya pengen dokter hewan tuh dihargai, naik kelas, sama dihargai seperti dokter manusia, tumbuh bisnisnya, bukan neko-neko gitu. Dan satu hal yang mungkin saya boleh share sedikit ya, ini kebetulan ulang tahunnya PAW ID, boleh dong ya PAW ID share sedikit. Satu fenomena yang paling membahagiakan buat saya, kalau saya lihat di antara PAW clients nih ya, sesama yang udah pakai PAW ID, itu nggak ada lagi tuh rasa kompetisi dengan teman sejawat tuh nggak ada. Mereka udah punya kesadaran bahwa teman sejawat itu sama-sama membangun ekosistem industrinya. Kalau mau jago, kalau mau jadi hebat, ya maju tambah kemampuan diri sendiri, nggak perlu ngejatuhin orang lain gitu. Itu sih keterbukaan sekarang saya rasain banget setelah 3 tahun. Bener nggak Dok Laisa? Harusnya bukan saya ngomong nih. Sebagai PAW klien nih Dok Laisa, apa yang dirasakan setelah bergaul sedikit lah dengan kita di PAW ID? Kami tuh, jadi Bu Ena tuh bikin grup ya. Grupnya itu menurut saya saling support banget gitu. Jadi bagaimana caranya kita, karena tujuannya menurut saya satu ya Bu. Tujuannya saya nggak mau nanti kalau misalnya anak atau cucunya saya jadi dokter hewan terus masih mengalami hal yang sama kayak saya gitu. Jadi saya cuma pengen ekosistem ini menjadi tumbuh gitu. Bagaimana caranya orang itu bisa bisa respect gitu loh Bu sama profesinya kami, sebagaimana kita juga respect sekali sama dokter manusia kan. Jadi satu, mereka menganggap bahwa yang dibawa adalah bukan benda mati, itu yang satu Bu kalau menurut saya. Satunya lagi adalah lebih mengenal kita lebih awal. Jadi bukan kita adalah option terakhir gitu. Padahal sekarang teknologinya udah sangat maju gitu. Bisa temuin kami kayak di platform-platform digital gitu kan dengan harga super murah gitu kan ya. Itu kan sebenarnya bukan platform di mana kita untuk mengobati. Kalau menurut saya Bu, saya gabung di situ. Itu untuk iya, tapi bagi saya konsultasi. Memperkenalkan bahwa yuk sebelum ini terjadinya lebih buruk, datang ke dokter hewan, yuk konsultasiin semua apa yang mau kamu lakukan ke hewan kamu, perawatan dan kesehatan yang untuk hewan kamu ke dokter hewan gitu kan. Hal-hal yang kayak begitu yang kita tuh harus bangun bersama gitu loh sesama dokter hewan, sehingga nanti mungkin kayak dokter, saya selalu bilang kayak gini ya, dokter manusia aja perlu, kayak Bu Ena waktu itu bilang sama saya, dokter manusia perlunya sekian puluh tahun untuk menjadi seperti sekarang gitu. Mungkin kita juga, dokter gigi juga dulu dianggapnya nggak kayak sekarang gitu kan. Sekarang orang respect banget sama dokter gigi gitu kan. Ya mungkin kita bisa lebih cepat dibandingkan mereka, tapi kita emang mesti bareng-bareng sih kalau menurut saya Bu Ena. Benar nggak? Kayak gitu. Jadi komunitas di PAW ID yang Bu Ena bentuk ini, klien-klien PAW ini menurut saya saling support banget gitu. Nggak berkompetisi ya, tapi saling dukung justru. Udah percaya sama rezekinya masing-masing. Justru ngelihatnya sama teman-teman yang maju gitu, jadi happy bahwa oh nanti suatu saat nih bisa nih kayak begini nih, suatu saat nih kayaknya kita punya profesi ini kayaknya harusnya lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dokter gigi atau dokter gigi lah yang kita bisa lihat sekarang. Gitu kan. Betul. Aduh ini seru banget, kita agak extend dari waktu yang kita janjikan awal. Nyuwun sewu ini kepada para panelis dan peserta, banyak banget ternyata yang mau kita bahas ya, tapi kita harus stop di sini karena waktunya sudah sangat
larut, takutnya tuh ada nguap-nguap semua dan pada ngantuk. Karena tadi ada banyak yang bertanya tentang gimana sih mau mengontak Bapak Bimo Prasetyo yang kece ini gitu ya gitu. Boleh dong Mas Bimo ditampilkan kemana nih teman-teman kalau mau kontak Mas Bimo nih? Yes, oh foto kece-nya. Tolong di screenshot teman-teman, mumpung ada foto kece-nya juga ini. Ya, oke. Silahkan. Beliau juga aktif sekali. Ya, dan beliau juga aktif sekali ya di Instagram dan banyak sekali materi edukasi tentang hukum yang beliau share di Instagramnya, baik di Bimo Prasetyo maupun di BP Lawyers dan di Smart Legal. Dan jangan lupa juga ya follow juga Instagram kami, Pau Indonesia. Dan kalau mau menghubungi kami, Mbak Nisa, berapa nomor handphone atau WhatsApp yang bisa dihubungi oleh teman-teman? Ke 0811 878 2566. 0811 878 2566. Terima kasih banyak kepada semua yang udah hadir pada malam hari ini. Boleh nggak sebagai penutup, saya minta teman-teman di chat box menuliskan satu kata yang menggambarkan apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti webinar kita malam hari ini. Satu kata, nggak usah satu kalimat atau satu paragraf, satu kata aja menggambarkan apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti sesi kita pada malam hari ini. Aduh, terima kasih sekali ya. Terima kasih ada yang bilang amazing, marvelous, edukatif, inspiratif. Karena Mas Bimo dan Dok Loisa-nya dong yang kece banget ini. Gitu ya. Kita ucapkan terima kasih juga sekali lagi Mas Bimo, Dok Loisa, semoga apa yang di-share sama kita kalau bermanfaat, saya yakin teman-teman tadi udah bilang juga semua bermanfaat, tapi yang terpenting lagi semoga jadi pahala, jadi kebaikan, jadi sinar dan berkat dalam hidupnya Mas Bimo dan Dok Loisa juga, dan semoga bisnisnya masing-masing tambah sukses, tambah maju, tambah bermanfaat bagi banyak orang. Doa yang sama buat semua teman-teman yang join malam hari ini, yang baru mau buka klinik, semoga disegerakan oleh Tuhan bisa cepat buka kliniknya. Yang udah buka klinik, semoga tambah sukses lagi kliniknya. Yang udah buka cabang banyak, saya colek sedikit, ini orangnya coba senyumnya sih. Yang udah buka cabang, semoga tambah banyak lagi cabangnya, tambah kece, manajemennya juga gitu ya. Dan yang terpenting, doa kita bersama, semoga semua selalu sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang ikut pada malam hari ini, kami sudah catat namanya dan kami akan kirimkan slide dalam bentuk PDF beserta informasi kemana untuk mengontak nomor-nomor yang dibutuhkan tadi.